Wah, Masya Allah. Oke, boleh kasih feedback dong, Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua yang sekarang nyimak, apakah suara saya terdengar dengan jelas atau tidak? Jelas ya, Masya Allah. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Oke, siap. Wah, mantap. Jelas, dari Labuan Bajo. Oke, boleh share juga dong, teman-teman. Ini dari mana aja nih? Dari Labuan Bajo, insya Allah saya juga bulan depannya lagi tuh saya. Udah Ramadan kayaknya nanti. Ada agenda ke sana. Lampung, waduh. Bandung, berarti kita satu kota. Dari Makassar. Ada yang dari luar negeri? Biasanya suka ada tuh, ya. Luar negeri, bukan Bekasi ya, tapi beneran luar negeri. Singapura, mungkin Malaysia, atau Jepang mungkin. Jambi, waduh. Suara saya tidak ada terdengar suaranya, masa? Jelas dari Luwuk, Banggai, jelas Cilegon. Siap. Oke, teman-teman semua, siapkan kondisi belajar terbaik ya. Yang sekarang lagi di tempat tidur boleh sambil di kasur, tapi ya sambil belajar ya. Siapkan kondisi dan terbaik. Kalau yang mau ngemil sambil ngopi, itu juga silakan. Tapi ya tadi ya, niatkan belajar dengan kondisi terbaik dengan adabnya ya. Oke teman-teman semua, insya Allah malam ini kita kembali mengadakan kantin sidak, di mana ini adalah agenda rutin dari sidak dalam upaya untuk bisa menjadi bagian dari wasalah kebaikan ya. Nah ini juga saya mau cek dulu, oke aman semuanya, sudah aman semuanya ya. Oke, insya Allah kita mulai ya, 1 menit lagi ya. Oke, dulu saya sekolah di luar negeri, PGRI. Itu luar negerinya PGRI, bukan luar negeri. Negerinya kota gitu. Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Saya buka aja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyyi ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma anahu bihaqiqatil murad amma ba'd. Ya, teman-teman semua, alhamdulillah di malam ini kembali bisa dipertemukan oleh Allah lewat kanal Zoom seperti ini, rutin ya dari sidak. Sidak ini menjadi gerakan yang terus menjadi energi kita untuk terus bertumbuh, berbagi dan bermanfaat gitu ya. Surgakan Indonesia dengan Al-Qur'an. Mungkin ada beberapa di antara Anda yang baru ikutan, boleh di komen di kolom chat siapa di sini yang baru pertama kali ikutan, ngaku ayo. Baru pertama kali ikutan Zoom bareng sidak, saya tuh kan banyak yang baru. Oke, buat teman-teman yang baru ya mungkin belum tahu, saya akan share link di kolom chat akun ininya, akun Instagramnya ya. Silakan diklik itu link ya, akan menuju ke halaman Instagram. Silakan di follow. Nah ini dia akunnya ya. Silakan di follow, diikutin, sini rutin ya. Ada kajian UAS juga ya, bareng UAS dan guru-guru kita yang lain ya, Masya Allah luar biasa. Sudah ya, diklik. Nah itu mau diklik. Buat yang install Telegram, saya coba cek dulu. Nah ini ada 2041 orang ya. 2041 orang. Nah saya mau tahu nih siapa di sini yang belum join. Kalau belum, nih ya, join channel Telegram Sidak. Linknya ini ya, saya share. Boom, tuh linknya ya. Mau diklik, yang sudah ngeklik komen dan. Don Kang, dan, gitu ya, boleh. Pengen tahu. Tadi ada kurang lebih berapa orang tadi, 2041 ya kalau salah. Kita lihat ada nambah berapa orang, artinya yang nambah berarti baru join ya. Ketahuan, ayo Anda. Langsung kan lebih dari 20 orang join tuh, Masya Allah ya. Mantap. Dan. Oke, good ya. Dan di Sidak juga banyak program. Anda kalau misalkan mau tahu program Sidak apa aja, silakan aja diklik link ada di kolom di bio Instagramnya, teman-teman. Di bio Instagram Sidak itu ada link, diklik nih. Tuh ya, banyak
program-programnya, monggo dikepoin satu persatu. Ya, nggak harus semua ikutan berkontribusi atau berdonasi. Minimal ya Anda tergantung ya akarnya mau infak, mau wakaf, mau apa bebas ya. Pokoknya yang penting berbagi ya. Oke, good. Masya Allah. Kok masuk IG-nya Sidak di chat aku? Maksudnya apa? Kalau tulisnya view berarti udah join, bener, betul. Kalau tulisnya join berarti udah join. Kalau view berarti udah join ya. Sip, mantap. Ini banyak tuh yang join channel Telegramnya. Oke, teman-teman semua. Nggak masuk IG-nya Sidak masa? Coba saya tutup dulu chatnya ya, izin dulu. Nih, IG-nya Sidak. Ya, nah itu tuh. Nah, ketika diklik akan masuk ke Instagram. Bisa saya nih. Nah, jaringannya mungkin. Tuh, ke sini masuknya. Ya, monggo dikepoin. Nah, salah satu juga yang menjadi program kita sekarang di tahun 2023 adalah kita pengen sesuai dengan visinya ya, kita pengen menjadi bagian dari mencetak 23 juta penghafal Al-Quran ya. Saya mau nanya dulu nih sebelum kita mulai nanti ya. Siapa di antara teman-teman semua yang sudah ikutan program infak cetak hufaz? Boleh di komen katakan saya. Ada yang sudah? Wih, mantap. Top Marco top. Berapapun ya anak, mau 100.000 sebulan, mau 200.000 sebulan, 300.000, sejuta, wis bebas. Pokoknya mah berbagi aja niatkan. Semoga dengannya kita nantinya dapat pasif pahala ya. Kalau saya pengusaha ya, banyak kan mikirnya itu gimana caranya dapat pasif income. Nah sekarang naik level gimana caranya dapat pasif pahala. Nah caranya apa? Dalam tanda kutip berinvestasi di orang yang memang sedang berjuang di jalan Allah. Dalam hal ini adalah spesifiknya adalah menghafalkan Al-Quran dan mengamalkannya pastinya insya Allah ya. Nah kalau buat teman-teman yang belum, saya izin menginformasikan sedari awal yang mau ikutan program cetak hufaz gitu ya, silakan klik link yang ada di chat. Itu akan masuk ke form. Masuk ke form, di mana setelah masuk ke form, ini akan saya coba buka ya, boleh diklik ya. Kita sama buka. Bismillah. Nah ini dia. Jadi saya di Dev Foundation itu bekerja sama juga dengan Sidak di Masjid Ismu Yahya gitu ya, mengadakan program gerakan cetak hufaz gitu ya, di mana sebenarnya persantrinya itu kurang lebih dari 3 juta per bulan ya selama 36 bulan gitu ya. Nah, cuman supaya ringan jadi kita keroyokan nih ceritanya, amal solehnya keroyokan. Jadi buat teman-teman yang sekarang misalkan nggak sanggup 3 juta ya nggak apa ya, dia mulai dari 100.000. Monggo isi ini namanya misalnya ya, saya contoh. Boleh teman-teman ikutin. Dewa Eka Prayoga. Twing. Nah, nomor WA-nya 083. Ya. Nah, infaknya berapa nih? Ya, misalkan dukang saya 3 juta mah nggak sanggup, 1 juta juga nggak sanggup, sanggupnya cuma 500.000, ya silakan 500.000. 300.000 juga silakan. Ya. Atau 100.000 bahkan, ya monggo. Ya. Atau misalkan kita coba 500.000, nah tergantung ya Anda mau berapa. Misalkan nih kalau di 500.000 atau 100.000 juga boleh. 500.000 atau 300.000, ya 300.000 ya, tengah-tengah ya. Submit, boom. Nah, nanti akan di follow up sama tim Sidak dan juga dari Foundation untuk nanti masuk grup kalau salah setahu saya, dan Anda akan bertemu dengan santri penghafal Qurannya langsung lewat grup WA ya, dedicated insyaallah. Mantap ya. Ada yang sudah melakukan barusan? Coba komen. Sudah gitu ya. Yang sudah komen sudah. Oke, alhamdulillah ya 2011 insyaallah bentar lagi kita akan coba panggil guru kita semua ya, ustadz kita, yang dimana malam ini kita akan bahas tentang fikih ya. Fikih ini sesuatu yang memang sangat kita butuhkan, apalagi temanya nih yang kita lakuin setiap hari ya. Saya belum gabung Ustadz ya, saya belum Ustadz baru gabung ya, makanya mau diklik ya, diklik aja nanti diisi formnya, terus nanti seberjalannya waktu pada saat kita kajian juga boleh Anda lakukan, atau nanti setelahnya saya pandu lagi di akhir ya. Sudah siap. Oke, saya pengen cek dulu nih, Ustadz Farid udah ada belum nih ya. Aman. Ada tuh dia. Oke, bismillah, masya Allah ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Kang. Aduh, masya Allah. Bentar ini halamannya mana nih? Gitu ya. Nah, gitu kan enak.
Di mana nih? Di Pontianak? Lagi di Pontianak, baru saja landing tadi sore dari Oh itu dari mana? dari Bogor. Sukabumi, Wih, Bogor tadi. Nah, kemarin masuk ke 2 hari. Bogor. Wah, Anda mau masuk ke daerah kuasaan saya Sukabumi ya? Mohon maaf tidak izin sama juragannya. Siap, aman. Kita malam ini topiknya tentang fikih series lagi, gitu ya. Mungkin teman-teman yang sudah ikutan, pernah ngikutin tema-tema sebelumnya. Bagi yang baru, mungkin nanti boleh dijelasin dulu kenapa kita membahas tentang di kantin sidak ini membahas tentang fikih, gitu ya. Terus juga topik spesifik malam ini adalah tentang berwudu, ya, fikih bersuci, gitu ya. Nah, nanti boleh dijelaskan, ya. Jadi teman-teman semua yang baru tahu atau baru join bareng kita di kantin sidak kali ini. Jadi saya informasikan ini ya, beliau ini juga selain aktif berbagi lewat Zoom dan pastinya di pondok, juga aktif bikin konten di Instagram. Tuh saya cek, monggo diklik linknya. Ya, buat teman-teman yang aktif di Instagram, monggo diklik linknya. Nah, akan masuk ke halaman khusus, ya langsung ke profil beliau ya. Ini saya tunjukin. Ini dia, tuh kan, benar. Banyak tuh konten-kontennya ya, rajin, konten kreator. Masya Allah, oke. Masya Allah, banyak follower masuk. Nah, malam ini kita langsung bakal dengerin sharing dari beliau gitu ya, tentang bagaimana kita belajar lagi buat teman-teman yang saya yakin udah melakukan juga gitu ya, tapi lagi-lagi kita belajar ya, merefresh dan mengingat kembali gitu ya, supaya benar bahasanya gitu ya, tentang fikih bersuci. Supaya efektif waktunya, alhamdulillah udah jam 20.14 juga, mungkin saya langsung serahkan aja deh, Ustaz Farid, monggo Ustaz. Baik, terima kasih banyak Kang Dewa atas pembukaannya, Masya Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bangga yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rabbana faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis solihin. Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk bertemu bertatap muka walaupun via virtual seperti ini. Tadi saya lihat cukup banyak orang-orang baru ya di kantin sidak ini, jadi izin mungkin perkenalan diri dulu. Jadi perkenalkan, saya Farid Pradipta. Alhamdulillah. Jadi saya mohon maaf ini kalau wajahnya masih agak-agak gimana gitu ya, masih agak-agak muda. Usia saya baru 22 tahun, cuman alhamdulillah hari ini sudah diamanahi ya, di Ismuhu Yahya, yang menjadi salah satu bagian dari gerakan sidak. Saya alhamdulillah di sini mudir pimpinan pondok Quran Masjid Ismuhu Yahya. Ya, salam kenal ayah bunda yang mungkin baru bergabung atau mungkin ya belum pernah hadir di kajian yang mungkin saya isi. Baik, pertama saya ingin ucapkan banyak-banyak kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk menapaki jejak-jejak di muka bumi ini untuk beramal soleh. Karena saya selalu pesankan dan sampaikan ke dalam setiap kajian saya bahwasanya ada salah satu pesan yang sangat menampar dari Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Beliau menyampaikan begini: setiap orang yang tidak diizinkan, yang tidak mati hari ini, maka muhasabahnya adalah jangan-jangan dia tidak layak mati. Jadi orang yang tidak mati hari ini, jangan-jangan dia tidak layak mati. Kenapa dia tidak layak mati? Karena jangan-jangan kalau dia mati, dia tidak akan bertemu dengan Tuhannya. Karena kurangnya bekal, itulah ya. Saya sering ibaratkan begini, kita itu sering sekali mungkin pergi ke suatu tempat, gitu ya, merantau dan sebagainya. Kita tidak akan pernah pulang sebelum 2 hal biasanya dari perantauan itu. Satu, ketika bekal kita sudah clear, bekal kita sudah siap. Barang sudah di-packing, baju sudah dimasukin gitu ya. Perbekalan makanan sudah disiapkan, amunisi yang lain sudah siap, dan barulah ketika semuanya siap kita akan beranjak pulang kampung halaman. Contoh nanti lebaran nih bentar lagi. Ini Ramadan mungkin sekitar 50 hari lagi lah ya. Kurang lebih kayak gitu. Lebaran bentar lagi. Kita nggak akan pulang kampung tuh sebelum kita siap gitu loh, packing barang, siapin baju lebaran dan sebagainya. Baru setelah siap kita bakal pulang kampung, gitu ya.
Bahkan yang kedua mungkin dia nggak akan pulang kampung sampai beli oleh-oleh buat orang tuanya. Nah ya, jadi begitu juga dengan kehidupan di dunia ini. Kampung halaman kita kan bukan bumi ya, bukan dunia yang fana ini. Kita tahu bahwasanya kakek kita, moyang kita, apa itu ya, Nabi manusia pertama itu aslinya dari surga, akhirat, darul akhirah, dan letak lebih spesifiknya adalah surga. Itu kampung halaman kita, dan kita nggak akan kembali ke kampung halaman kita sebelum tadi perbekalan kita selesai. Nah, ya mungkin kalau perbekalan dunia itu baju, gitu ya, celana, pakaian, makanan dan sebagainya. Tapi kalau perbekalan pulang akhirat itu pakaiannya adalah libasut taqwa, pakaian ketakwaan. Apa bekalnya? Takwa. Amal soleh, iman, ya, berbuat baik, sedekah, memfasilitasi orang untuk menghafal Quran dan sebagainya, gitu ya. Belajar ini bagian dari ketakwaan. Jadi inilah bekal yang saat ini. Jadi ibarat hari ini kita ini kalau kita belajar, kita lagi packing barang nih buat siap-siap pulang, ya. Tapi mudah-mudahan nggak besok-besok amat lah ya kayaknya pulangnya ya. Jadi, kalau makin cepet packingnya, makin cepet pulangnya. Nah, jadi kalau mau ada yang pulang besok, cepet-cepet aja packing malam ini. Gitu ya. Nah, itu kesadaran yang mesti ditimpakan dalam diri kita. Bahwasanya kita yang hari ini Allah izinkan hidup, sebenarnya mungkin jangan-jangan kita belum layak pulang kampung. Amal kita masih banyak yang kurang. Nah, kayak gitu ya. Itu muhasabah aja, buat muhasabah. Ustadz kan ada yang meninggalnya dalam keadaan mabuk. Nah, itu menjudge orang itu kita hindari dulu. Sekarang buat muhasabah aja gitu ya. Ini buat muhasabah aja. Itu. Lalu salawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau adalah orang yang sangat luar biasa, manusia yang sangat luar biasa, manusia yang sudah Allah izinkan untuk menjadi contoh uswah bagi seluruh umat manusia dengan akhlaknya yang sangat luar biasa. Ketika Aisyah ditanya, ya Aisyah, seperti apa akhlaknya Nabi Muhammad Rasulullah? Khuluquhul Quran, akhlaknya akhlak Quran. Ada sebuah kisah yang waktu itu yang beberapa hari ini saya sering sampaikan kepada jamaah-jamaah, kepada santri, kepada teman-teman. Ada sebuah kisah ketika perang Uhud saat itu. Jadi ketika di perang Uhud itu, kaum muslimin hampir saja menang. Kalaulah seandainya 50 pemanah yang ada di Bukit Rumat itu 43 tidak turun. Hampir saja menang kaum muslimin saat itu di Uhud. Gitu ya. Dan ketika di perang Uhud itu, Rasulullah terluka parah. Rahangnya patah, pelipisnya pecah, keningnya bahkan menyucurkan darah. Banyak tusukan, banyak sayatan dan sebagainya. Bahkan para sahabat itu ada yang tangannya sudah putus, lehernya sudah tersayat, kakinya sudah putus dan sebagainya. Tapi ketika dilihat dalam kondisi kredit itu, dalam kondisi yang tidak bersahabat itu, dilihat sosok seorang Rasulullah itu sibuk mengelap darahnya, kemudian mengelap darahnya pakai tangan kayak gitu ya. Gini ya. Jangan sampai, lalu dilapin ke baju. Kemudian darah-darah yang jatuh itu disambut. Dilapin lagi ke baju. Kayak gitu aja terus. Sampai-sampai para sahabat heran. Ya Rasulullah. Why? Itu ya kalau bahasa Inggrisnya. Kenapa? Limadha? Kenapa engkau melakukan itu? Wahai para sahabatku, sesungguhnya kalian tidak mendengar apa yang aku dengar. Sesungguhnya kalian tidak mendengar apa yang aku dengar. Apa itu ya Rasulullah? Sungguh 2 malaikat penjaga Uhud bicara padaku. Bahwasanya kalau seandainya ada setitik darahku menetes di tanah ini, maka mereka akan menimpakan Uhud kepada orang-orang musyrik itu. Mereka akan menimpakan Uhud kepada orang musyrik itu. Lalu sahabat bertanya lagi, kenapa ya Rasulullah? Biarkan saja, biar kita bisa menang, kata para sahabat gitu ya. Lah, kata Rasulullah, lah. Aku diutus bukan untuk mengazab seseorang, bukan untuk mengazab sebuah kaum, tapi aku diutus untuk menyampaikan risalah dan menyampaikan petunjuk. Jadi tidak akan kubiarkan darahku menetes kemudian mereka diazab oleh malaikat. Luar biasa. Ya, sosok Nabi Muhammad diperangi, ya, yang paling sering diceritakan kan di Taif ya. Di Taif itu dilempari batu dan sebagainya sampailah kaki beliau, pelipis beliau berdarah. Kemudian datang penjaga gunung gitu ya, untuk menimpakan gunung di Taif. Tapi ternyata bukan sekedar di Taif, gitu ya. Di Uhud juga terjadi case yang sama. Walau di Taif kata Rasulullah, innahum qaumul la ya'lamun. Mereka cuma nggak tahu, nggak apa-apa. Kalau yang ini kata Rasulullah, jangan. Aku diutus bukan untuk mengazab, tapi aku diutus untuk memberikan rahmat. Gitu ya. Luar biasa Rasulullah ini. Dengan orang-orang seperti itu saja, musyrik yang memerangi beliau saja, beliau masih baik. Apalagi dengan kita. Gitu ya. Berjuang beliau untuk sampai risalah Islam pada kita hari ini berdarah-darah. Maka
sebagai bentuk ucapan terima kasih kita karena Rasulullah sudah menyampaikan risalah Islam sampai kepada kita hari ini. Beliau berjuang mati-matian sampai di perang Badar saat itu. Rasulullah di tengah malam ketika turun hujan mengangkat tangannya, ya Allah, tepatilah janjimu kepada kami ya Allah, karena kalau kami kalah di perang Badar ini tidak akan ada lagi yang akan menyembahmu esok hari. Jadi saking luar biasanya Rasulullah memperjuangkan agama ini agar agama ini sampai pada kita. Maka berperanglah di perang Badar saat itu dan menang. Alhamdulillah. Gitu ya, berdarah-darah tapi beliau harus kehilangan banyak sahabatnya di perang Uhud, kehilangan Hamzah dan banyak sekali sahabat yang wafat saat itu. Nah, ya, beliau berdarah-darah, beliau bersusah payah, kehilangan banyak sahabat, kehilangan banyak teman hanya untuk agar kita bisa merasakan Islam sampai hari ini. Maka salah satu ucapan terima kasih kita karena Rasulullah sudah hantarkan agama ini pada kita adalah mempelajari dan mengamalkan agama ini. Ibarat gini, ayah bunda dikasih mobil nih sama bos. Ini mobil buat kamu kerja ya, biar kamu lancar kerjanya, nggak kehujanan. Tiba-tiba mobil itu setahun nggak kita pakai. Kira-kira tersinggung nggak bos itu? Loh kok mobil yang saya kasih kamu pakai gitu ya? Nah gitu juga sama Rasulullah harusnya. Rasulullah sudah hantarkan ilmu ini pada kita, kalau nggak kita pakai, nggak kita pelajari, gitu ya. Walaupun kita yakin bahwasanya Rasulullah tidak akan mungkin begitu. Tapi sebagai bentuk kesadaran kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya kita mempelajarinya. Maka salah satu implementasi kita mempelajari apa yang disampaikan Rasulullah adalah mempelajari Al-Quran. Karena ilmu yang diturunkan kepada Rasulullah adalah Al-Quran. Nah, salah satu turunan Quran, gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan gitu ya. Tolong di flip chart. Al-Quran ini puncak ilmu. Jadi Al-Quran punya turunan, satu ilmu fikih, gitu ya. Al-Quran punya turunan lagi. Bahkan di Al-Quran ada namanya surah Al-Qasas. Nah, biasanya kalau orang kenal dengan ilmu sirah, sejarah. Ya. Al-Quran punya turunan ilmu lagi, ya, tauhid, akidah. Ya. Al-Quran punya turunan ilmu lagi, misal ilmu apa? Misal tentang adab dan akhlak misalnya. Al-Quran punya turunan ilmu lagi tentang muamalah sesama manusia. Nah ini masuk ke bab fikih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Al-Quran punya ilmu lagi, ada ilmu perbintangan, ilmu falak namanya. Ya, banyak turunan Al-Quran. Jadi semua ilmu itu bersumber pada Al-Quran. Bahkan Al-Quran punya salah satu ilmu yang hari ini kadang orang pisah, terjadi dikotomi, gitu ya, pemisahan, yaitu sains. Sains itu harusnya dari Quran. Makanya para ilmuwan-ilmuwan Muslim itu mendapatkan inspirasi keilmuannya semuanya dari Al-Quran, gitu ya. Al-Quran semuanya. Contoh, ketika salah seorang ilmuwan dari Andalusia menciptakan sabun, gitu ya, itu karena membuka Quran memerintahkan kita untuk bersih, suci, wangi, gitu ya. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid, pakailah pakaian terbaik dan sebagainya. Maka dibuatlah sabun terinspirasi dari ayat itu. Diekstraklah beberapa hal itu ya. Banyak sekali yang diekstrak itu. Nah, dibuatlah sabun dari situ. Dan banyak sekali. Ilmu matematika lahir. Ilmu matematika itu sebenarnya ilmu Yunani. Jadi kalau kita lihat sejarah, cuman matematika Yunani itu rumit, ribet banget, ya Allah. Kayaknya nggak akan pernah ada yang bisa belajar ilmu matematika kecuali sekelas Aristoteles, Plato, gitu ya, dan sebagainya, Socrates. Tapi karena saat itu Al-Khawarizmi melihat ilmu matematika ini penting loh buat bayar zakat, buat ngitung zakat ini mah. Maka disederhanakan ilmu matematika Yunani itu, jadilah ilmu matematika yang sampai hari ini. Makanya ada salah satunya kitab namanya kitab Al-Jabr, gitu ya. Jadilah ilmunya ilmu Al-Jabar. Nah, itu Quran itu harusnya begitu, menghadirkan banyak sekali inspirasi, gitu ya. Nah, jadi salah satu yang akan kita pelajari hari ini adalah bab tentang fikih. Nah, kebetulan kita akan mempelajari fikih yang paling dasar banget ini. Fikih tentang toharoh, bersuci. Gitu ya. Fikih tentang toharoh yaitu atau bersuci. Karena ini fikih yang paling penting. Karena merupakan syarat sah beberapa kewajiban yang wajib kita lakukan. Gitu ya. Contoh, sholat itu kan syarat sahnya adalah mesti bersuci, mesti bersih. Mesti wudu dan sebagainya gitu ya. Atau teman-teman nanti ayah bunda umroh misalnya. Kalau batal wudunya harus wudu lagi gitu ya. Mohon maaf sebentar.
Walaupun bukan berarti mengulang umrohnya ya, tapi harus wudhu lagi kalau batal. Misal pas lagi sa'i batal, ya harus wudhu lagi dan sebagainya. Baca Quran ya, la yamassuhu illa mutahharun, kata Allah di dalam Quran. Tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang bersuci. Nah ya, jadi kita akan membahas fikih yang paling sederhana, yaitu fikih tentang toharoh. Nah itu ya, yang mungkin nanti biasanya bab fikih ini bakal banyak pertanyaan. Khilafiyah, perbedaan pendapat itu dan ini. Ustadz, gimana caranya ngusap kepala? Gini doang? Atau gini? Atau depan belakang? Langsung ke telinga? Nah itu ya, nanti akan banyak pertanyaan tuh. Tangan gimana Ustadz? Gini? Atau gini-gini? Gitu ya. Akan banyak nanti pertanyaan. Nanti kita akan jawab satu persatu insya Allah gitu ya. Jadi biasanya bab fikih ini, kalau habis ngisi fikih ini biasanya 2 hari kemudian demam saya. Gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai tentang bab fikih toharoh. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bahasa Arab bersuci, suci, bersih itu ada beberapa bahasa gitu ya. Salah satunya an-nazif, nazifun gitu ya. Nazifun itu bersih tapi bersih fisik. Yang kedua yang akan kita bahas tentunya toharoh. Toharoh itu tidak sekedar bersih fisik tapi juga bersih di dalam. Makanya ada sebuah kalimat atau peribahasa, bukan peribahasa sih, sebuah kata-kata lah ya yang sering diucapkan oleh bangsa Arab itu begini. Al-khinzir nazifun walakinnahu ghairu tahir. Mohon maaf ya, babi itu bersih, gitu ya. Babi itu bersih. Al-khinzir nazifun, babi itu bersih, apalagi kalau udah dimandi, disabun. Walakinnahu ya ghairu tahir, tapi belum tentu, tapi dia tidak tahir, tidak suci. Ya. Bisa jadi, mohon maaf ya, babi itu bersih tapi dia tidak suci. Walaupun secara fisik dia bersih tapi dia tidak suci karena memang diharamkan oleh Allah kan ya. Nah, jadi ketika kita belajar toharoh tidak sekedar bersih fisiknya. Jadi nggak sekedar bajunya bebas dari kotoran, bebas dari najis, tapi juga bersih di dalamnya. Karena orang ini kadang kalau belajar fikih sibuk pada teknis. Ya. Padahal yang Allah inginkan dari fikih itu kita juga memahami isi terdalam dari setiap itu. Contoh, kenapa sujud? Apa sih makna sujud agar bisa nyampai ke hati kita? Yang orang sibukkan kan sujud itu tangan dulu apa lutut dulu, gitu. Orang tuh sibuknya di situ. Padahal esensi dari sujud bukan di situ. Esensi dari sujud tuh kalau sujud tuh artinya apa sih? Perasaan yang harus hadir itu seperti apa sih? Nah, gitu ya. Begitu juga dengan bersuci. Nah, gitu ya. Oke. Tadi ya, toharoh. Bedanya dengan an-nazifun. An-nazifun itu, nazif itu bersih fisik. Gitu ya. Bajunya bersih, celananya bersih, motornya bersih, itu nazif. Gitu ya. Tapi kalau bersuci, tohur, ini berarti bersih secara fisik dan bersih juga di dalamnya. Gitu ya. Hatinya bersih, pikirannya bersih, dan sebagainya. Sehingga di dalam ayat Quran, surah kedua, ayat 222. Ya, masuk gak? Kalau perlu dideketin nih. 222. Al-Baqarah 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ujung ayatnya bahwasanya Allah itu mencintai hamba-hamba yang bersuci. Ya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai hamba-hamba yang bertobat dan membersihkan diri, bersuci, ya. Sehingga ketika kita punya kesadaran untuk senantiasa mengingat dosa-dosa kita, kemudian mensucikan, membersihkan hati kita, beristighfar kepada Allah, kemudian berwudu dan melaksanakan sholat taubat, maka itu sudah indikasi bahwasanya Allah mencintainya. Ya. Tiba-tiba ingat dosa, kemudian astagfirullah, astagfirullah, bersihkan hati ya Allah, bersihkan hati. Kemudian untuk menenangkannya dia wudhu sebentar, kemudian sholat hajat misalnya, atau apa. Tiba-tiba waktu zuhur dia sholat zuhur. Sehingga wudhunya dan sholatnya itu dalam keadaan membersihkan diri. Ya, tohar, tidak sekedar bersih secara fisik, tapi juga berusaha membersihkan hatinya. Nah, kalau orang sudah sampai derajat itu, berarti dia sedang dicintai Allah. Nah, salah satu indikator dicintai Allah. Tapi kalau sholatnya cuma sekedar formalitas, Allahu Akbar, masih ngerjakan kantor. Tiba-tiba ada bosnya, kebetulan bosnya rajin sholat. Sholat ente sholat semua.
siap-siap sholat gitu ya, tapi tidak membawa hati yang hati yang ingin dibersihkan gitu ya, maka itu tidak akan khusyuk sholatnya. Maka tanda orang dicintai oleh Allah adalah ketika dia bisa merasakan wudhu dan sholatnya adalah tidak sekedar membersihkan tangan wajahnya, tapi juga bisa membersihkan hatinya. Karena begitulah esensi toharoh, karena bukan nazifun yang dipakai di sini, tapi toharoh, bersih fisik dan bersih juga isinya. Pikirannya bersih, lisannya bersih, hatinya bersih. Nah, kayak gitu ya. Baik, di dalam hadis Nabi SAW, di dalam hadis riwayat Muslim, hadis nomor 224, ya, Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalus salat bi ghairi tahur, dan tidak diterima sholat seseorang apabila dia tidak bersuci. Jadi kalau orang tidak bersuci tidak diterima sholatnya. Contoh wudhunya, jangan dulu wudhu deh. Contoh datang ke sholat tapi membawa najis. Ya. Sampaikan ada cerita tuh ya. Ketika Rasulullah lewat di salah satu kuburan, tiba-tiba Rasulullah mendengar teriakan. Kemudian Rasulullah mengambil beberapa pelepah kurma kemudian ditancapkan di situ dan terdiamlah kuburan itu. Ketika ditanya sahabat, ya Rasulullah kenapa? Ya, aku mendengar ada teriakan dari dalam kubur itu. Kenapa mereka berteriak? Karena mereka tidak pernah, mohon maaf ya, membersihkan kemaluannya setelah buang air kecil. Nah, membawa najis di pakaiannya. Sehingga sholat-sholat mereka pun tidak diterima. Oke? Nah, cuman hal kecil, remeh begitu gitu ya, tapi mempengaruhi ibadah. Dalam Islam itu begitu. Nah, ya, maka tidak akan diterima sholat seseorang apabila dia tidak bersuci. Nah, itu suci fisik, gitu ya. Suci fisik. Begitu juga dengan hati. Kalau masih membawa kedongkolan, kejengkelan, bawa dendam dalam sholat, kemudian dia nggak fokus, dalam sholatnya dia dihasut setan, gitu ya. Nah, itu juga sama. Mungkin Allah terima, tapi mungkin tidak jadi pahala, gitu ya. Nah, karena tidak khusyuk itu, karena sholat itu mesti khusyuk, menghadirkan diri sepenuhnya. Nah, ya. Jadi kayak gitu. Jadi bersuci di sini tidak sekadar suci fisik, tapi juga suci hati. Walaupun nanti di hadis berikutnya, di hadis nomor 225, kalau tadi kan 224, di hadis nomor 225, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan lewat lisan Nabi SAW, la yuqbalullahu sholata ahadukum idza ahadatsa hatta yatawaddo'a. Tidak akan diterima sholat seseorang apabila dia masih berhadas sampai dia berwudu. Nah, barulah di sini didetailkan tentang wudu. Oh, toharoh yang dimaksud di sini adalah wudu. Oke. Baik. Ayah bunda, abang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan coba bagi. Ini lebih detail lagi ya. Toharoh itu kita bagi jadi dua. Ada yang pakai air, ada yang pakai debu. Ada yang pakai air, ada yang pakai debu. Ya. Yang pakai air ini, salah satunya nanti ada turunannya wudhu. Mandi wajib, mandi besar gitu ya, mandi wajib. Dan kalau ini pasti salah satunya adalah tayamum. Oke, mohon maaf ya. Nah, kita akan coba bahas bab air dulu. Sebelum kita masuk ke bab wudhu, saya pengen kita bahas bab air dulu ya. Kita akan bicara tentang air dulu. Air seperti apa sih yang boleh dipakai ketika wudhu? Kita akan bicara tentang air. Ya. Jadi toharoh itu ada dua macam. Yang pertama menggunakan air, yang kedua menggunakan debu. Dan lebih diutamakan menggunakan air. Oke? Nah, kaidahnya, air yang boleh dipakai untuk bersuci adalah kaidah umumnya ya. Bahwasanya kaidah umumnya setiap air yang berasal dari langit dan atau keluar dari permukaan bumi itu boleh dipakai untuk wudhu atau untuk bersuci. Setiap air yang turun dari langit atau keluar dari permukaan bumi itu semuanya boleh dipakai berwudhu. Itu kaidah dasarnya. Oke? Semua air yang turun dari langit atau keluar dari permukaan bumi itu boleh dipakai untuk bersuci. Itu kaidah dasarnya. Ya? Itu kaidah dasarnya. Jadi air selain itu nggak boleh. Ya, Ustadz kalau keluarnya dari galon boleh nggak? Itu pertanyaan kadang tuh kan. Ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu biasanya. Itu juga yang pengen saya tanyain gitu ya. Oke, nanti kita detailkan ya.
Contoh air yang contoh airnya adalah kalau kita belajar di fikih mazhab Syafi'i itu ada 7 air. Yang pertama adalah air hujan tentunya ya. Air hujan. Jadi air yang boleh dipakai untuk berwudu atau bersuci itu yang pertama air hujan. Karena air hujan itu bersih. Ya. Kecuali air hujan yang menetes dari genteng yang sudah mohon maaf ya, jadi tempat bertengger burung sehingga di situ banyak kotoran burung gitu ya. Nah, itu jangan coba-coba. Yang kedua, setelah air hujan, air laut. Nah, laut. Oh, boleh toh ternyata wudu pakai air laut. Boleh, nggak masalah. Karena air laut itu keluar dari bawah, keluar dari permukaan bumi. Ya. Yang ketiga, air sungai. Mohon maaf. Yang air sungai, karena keluar dari permukaan bumi. Berikutnya apa? Air sumur. Ya. Air sumur. Air sumur juga sama. Ada yang keluar dari permukaan bumi, ada yang menjadi penampungan tempat air hujan. Gitu ya. Lalu apalagi? Air mata air. Nah, ini jelas banget ya, mata air. Air mata air. Ini jelas banget ya. Air mata air. Karena keluar dari permukaan bumi. Habis itu salju. Nah, air salju. Air dingin, air es. Bukan air sih sebenarnya salju nih. Habis itu embun. Nah, ada 7. Oh, kalau pergi ke gunung nggak ada air, nggak ada sumber air, boleh wudhu pakai embun. Boleh, ya? Boleh wudhu pakai embun. Jadi ada 7 air yang bisa dipakai berwudhu atau bersuci, yaitu pertama air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, air salju, dan air embun. Dan ketujuh ini disebut dengan air mutlak namanya. Ini disebut dengan air mutlak. Nah, disebut dengan air mutlak. Gitu ya. Air mutlak itu apa? Air yang suci lagi mensucikan. Ya. Dan dia tidak berubah. Jadi salah satu ciri air mutlak adalah warna, rasa, dan baunya itu sesuai dengan kadar penciptaan. Oke. Jadi ciri air mutlak, boleh dicatat ya. Ini kaidah nih soalnya. Biar nanti ketemu case atau kasusnya udah paham. Ciri air mutlak itu adalah air yang kadar penciptaannya tidak berubah. Kadar penciptaannya tidak berubah. Apa saja yang menjadi variabelnya gitu ya? Warna, rasa, dan bau. Warna, rasa, dan bau. Jadi air mutlak itu adalah air yang kadar warna, kadar rasa, kadar baunya tidak berubah dan masih sesuai kadar penciptaan. Oke? Masih sesuai ciptaan dengan yang apa Allah ciptakan itu, tidak ada perubahan. Dan status air ini, air mutlak ini suci mensucikan. Airnya suci dan bisa dipakai bersuci. Suci mensucikan itu artinya airnya suci dan bisa dipakai untuk bersuci, bisa dipakai toharoh. Maka 7 air ini bisa dipakai toharoh. Ya? Nah, ingat ya kaidahnya ya, tidak berubah warna, rasa, dan bau. Tidak berubah warna, rasa, dan bau. Oke. Air hujan warnanya putih. Ya putih, bukan putih sih, bening ya. Bening. Nggak ada rasa, nggak ada bau. Oke, sip, clear, selesai. Air sungai. Nah, kalau sungai Kalimantan, gitu ya. Kalau sungai Kalimantan warna airnya merah. Ada yang hitam, ada yang coklat, bukan hitam sih, lebih ke tepatnya ke merah, gitu ya. Karena udah bercampur dengan akar-akar tanaman. Ya, bercampur dengan akar tanaman, belum lagi di bawah itu tanah gambut. Beda dengan sungai-sungai di Jawa. Kalau sungai di Jawa kan saya sering lihat itu, dulu saya lama tinggal di Tasikmalaya, sekitar 3 tahun. Di Tasik itu, sungai-sungainya sungai batu. Airnya bening banget. Ya. Ini nggak pernah saya temukan ini di Pontianak air kayak gini. Ya. Datang ke Pontianak airnya udah hitam banget. Ya. Tapi bersih airnya. Nah, maka kalau dapat case seperti itu, boleh nggak wudhu pakai air sungai yang warnanya kayak gini? Boleh. Ya, nggak masalah. Dulu saya waktu kecil suka dibercandain sama teman-teman. Nggak boleh wudhu pakai air sungai, mesti harus air hujan gitu ya. Dia warnanya nggak bening gitu ya. Dulu nggak tahu. Tapi sekarang karena kita sudah tahu bahwasanya karena memang kadar penciptaan Allah dengan air sungai yang di Pontianak ini memang begitu warnanya, gitu ya.
Bukan berubah karena diubah, tapi memang begitu warnanya sejak Allah ciptakan. Nah, kayak gitu. Begitu juga kalau airnya coklat, gitu ya. Tapi berbeda cerita kalau air kopi atau air teh. Itu nggak bisa. Itu nanti kita bahas ya. Itu udah berubah. Itu bukan lagi air mutlak. Nah, ya. Sehingga bisa dipakai. Nah, ya, air mutlak itu begitu. Jadi sesuai kadar penciptaan. Warnanya sesuai kadar penciptaan. Gitu ya. Air sumur juga sama. Misal sumurnya bau, tapi memang baunya begitu, bau sumurnya itu nggak masalah. Contoh kalau di Pontianak itu sumur bor itu pasti agak sedikit bau besi, agak sedikit bau besi lah ya. Karena biasanya harus dalam banget tuh. Agak sedikit bau besi, kemudian warna airnya agak kuning. Ya, itu nggak masalah karena memang begitulah kadar yang Allah keluarkan dari bawah tanah. Kadarnya memang segitu, ya. Bukan ditambah bubuk besi, tapi memang segitulah gitu ya. Agak-agak bau, agak-agak sedikit bau besi, sedikit lah kayak gitu. Nah, ini nggak masalah, misal itu air sumur dan sebagainya. Jadi air yang sesuai masih kadar penciptaannya, sesuai dengan Allah ciptakan itu air mutlak. Dan air itulah yang bisa dipakai untuk bersuci, bisa dipakai untuk wudhu, bisa dipakai untuk mandi dan sebagainya. Jadi kalau nanti teman-teman kalau ada yang di daerahnya mungkin daerah air sungai yang warnanya pekat, gak perlu angkut air hujan buat wudhu, buat mandi suci dan sebagainya apa-apa. Pakai aja air sungai itu karena memang sungai itu sudah sesuai kadar penciptaan Allah. Beda cerita kalaulah seandainya airnya sudah tercampur oleh zat lain. Nah, gitu ya. Kemutlakan suatu air akan hilang ketika dia tercampur oleh zat lain dan mendominasi. Ya, kemutlakan air akan hilang ketika dia tercampur oleh zat lain dan lebih mendominasi. Ngeprank kameramen. Gitu ya. Contoh misal. Udah benar airnya bening, gitu ya. Diambil dari mata air pilihan gitu ya. Nggak usah sebut merek. Diambil dari mata air pilihan di dalam galon dia. Misalnya, kemudian bisa nggak dipakai wudhu? Bisa tentunya ya. Air galon itu diambil dari mata air. Kemudian dipakai buat air teh. 1 galon itu dicelupin teh. Jadi sampai air galonnya berubah jadi warna teh. Kemudian nggak punya air lagi dipakai wudhu air itu. Ya, ada sih galon lain tapi boros gitu ya. Nah itu nggak boleh karena sudah berubah kemutlakannya. Sudah tidak sesuai kadar penciptaan. Atau ditambah gula. Set, gitu ya, tambah gula, kemudian galonnya dikocok-kocok, dipakai wudhu. Itu nggak boleh, karena rasanya sudah berubah. Gitu ya. Atau ditambah kopi, gitu. Baunya, bau kopi. Jadi nggak boleh juga, karena sudah berubah kadar penciptaannya. Jadi nggak boleh. Atau ditambah sirup, gitu ya. Sirup rose, sirup apa, gitu ya. Nggak boleh juga. Nah ya, kalau warnanya sudah berubah, bahkan hanya sekedar perubahan warna, itu nggak boleh. Ya, nggak bisa karena sudah menghilangkan kemutlakan air. Nah, Ustadz, ada case juga Ustadz, air kaporit. Ya, biasanya kayak gitu, air kaporit yang buat menjernihkan air. Ini ada pendapat yang berbeda di antara kalangan para ulama terkait ini, ya. Ya, ada yang memperbolehkan, ada yang memperbolehkan dan tetap suci, ada yang bilang ini sudah tidak bisa lagi. Tapi kebanyakan para ulama banyak yang memperbolehkan juga, gitu ya. Jadi itu silahkan lah. Ya. Oke, itu ya air mutlak namanya, air yang bisa dipakai untuk bersuci. Dia suci lagi mensucikan. Itu air yang pertama. Jadi air yang pertama namanya air mutlak. Nah, catat baik-baik. Air pertama mutlak. Ciri dia suci mensucikan. Oke. Kita guys. Air yang kedua namanya air yang kedua ini namanya air musyammas. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i dan berbeda pendapat dengan mazhab Hambali. Musyammas. Saya pecah dua ya, Bunda ya. Dalam mazhab Syafi'i, air musyammas ini tidak boleh. Air musyammas ini apa? Air bekas bersuci. Nah, saya kasih di sini. Air bekas bersuci. Contoh, kita bersuci.
Airnya jatuh lagi ke ember tempat kita cedok air. Ya. Di bawah ada ember tempat cedok air, kemudian kita cuci tangan, cuci wajah, cuci apalah, mal dan sebagainya, gitu ya. Tiba-tiba tetesan airnya masuk lagi ke situ, dan mendominasi bahkan. Nah, itu ya. Maka itu disebut air musyammas. Bahkan dalam mazhab Syafi'i sedikit saja masuk semuanya sudah jadi musyammas. Ya, sedikit saja masuk semuanya sudah jadi salah, mohon maaf ya, mustakmal. Mohon maaf, air kedua, mohon maaf ya. Air kedua mustakmal, mohon maaf. Pantas agak sedikit beda. Mohon maaf ya, mustakmal. Kurang fokus. Mustakmal. Oke, diperbaiki. Air kedua namanya mustakmal. Musyammas itu air panas. Mohon maaf ya. Air mustakmal ya, air yang sudah tidak suci lagi, gitu ya. Dan dia sudah bercampur dengan Dia sudah dipakai untuk bersuci, gitu ya. Tidak bisa mensucikan lagi. Airnya suci, tapi tidak mensucikan. Nah, kayak gitu ya. Ciri-cirinya dia suci tapi tidak mensucikan. Nah, dan dia salah satunya air bekas berwudu. Mohon maaf ya tadi ya. Mustakmal, mohon maaf. Dalam mazhab Syafi'i, air mustakmal ini hukumnya tidak boleh dipakai bersuci karena dia sudah tidak lagi mensucikan. Dia sekedar suci tapi tidak mensucikan. Air ini tidak najis, tapi tidak bisa dipakai untuk toharoh. Toharohnya nggak sah pakai air ini, ya. Tapi pendapat lain dalam mazhab Hambali, kalau mazhab Syafi'i tidak boleh dipakai bersuci. Tapi dalam mazhab Hambali, Hanabilah, dia boleh dipakai bersuci, ya. Ya, kalau air bekas ya, kalau air bekas itu boleh dipakai untuk bersuci. Nah, air bekas wudhu misal, mandi wajib, kemudian percikan airnya masuk ke bak air, ya, mustakmal dia jadinya. Kalau dalam mazhab Syafi'i setitik saja masuk ke bak air itu, mustakmal jadi satu bak itu, ya, satu bak itu jadi mustakmal semua, ya. Kemudian tidak bisa lagi dipakai. Itu kalau airnya sedikit ya. Nanti ada bab air banyak dan air sedikit. Nah, nanti ketika kita masuk air najis, nanti akan ada pembahasan sedikit lah di situ. Oke? Dalam mazhab Syafi'i dia tidak bisa. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu wudhu yang paling aman itu memang wudhu pakai keran. Ya? Karena biar tidak mustakmal airnya, tidak kena cipratan bekas bersuci. Tapi, nah ini yang paling jarang dibahas tentang air mustakmal. Ayah bunda, air mustakmal itu hanya berlaku untuk siraman pertama. Siraman kedua dan ketiga dia tidak masuk. Oke. Jadi misal wajah nih, ambil air. Kemudian air siraman pertama ini masuk ke tempat pengambilan air kita, bak kita, gitu ya, atau ember kita. Maka air itu jadi mustakmal. Tapi kalau cidukan pertama selamat, kemudian agak menjauh gitu ya, dia jatuh ke situ. Kemudian cidukan kedua masuk, itu tidak mustakmal dalam mazhab Syafi'i. Karena cidukan pertama yang disebut mustakmal. Oke. Dan yang menjadi kasus juga yang sering dipertanyakan, Ustadz pas kita nyedok air kan tangan kita masuk Ustadz. Gitu ya? Nah itu tidak termasuk memustakmalkan. Karena itu ya sesuatu yang sulit dihindari. Pas kita nyedok air, tangan kita masuk, itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah percikan atau bekas-bekas dari sisa wudhu kita, dan itu mesti wudhu yang siraman pertama. Ya, wudhu kan itu ada 3 siraman. Ya, siraman pertama itulah yang memustakmalkan air. Siraman kedua dan ketiganya tidak. Di dalam mazhab Syafi'i demikian. Tapi kalau mau lebih gampang, ada mazhab Hambali, Hanabilah. Itu justru tidak ada istilah air mustakmal. Tidak ada air bekas berwudu. Bekas bersuci, dia tidak ada. Ya, baik. Yang berikutnya, air yang ketiga. Tapi ini sudah paham insya Allah ya. Jadi terserah mau pilih ya. Saya nggak memaksakan kehendak gitu ya. Ustadz kami mah NU banget misalnya. Berarti mazhab Syafi'i silahkan gitu ya. Ustadz kami mah nggak pakai yang itu. Ustadz kami mah nggak apa-apa airnya itu. Ya nggak apa-apa Hanabilah. Jangan berdebat aja. Semua ini sudah ada pembahasan para ulamanya. Gitu ya. Ulama nggak debat masalah ini. Gitu ya. Beda pendapat aja tapi nggak debat. Kita yang bukan ulama malah debat gitu ya. Padahal banyak di luar sana orang yang bukan
Orang itu di luar sana banyak yang nggak bisa baca Quran. Mending kita sama-sama nyelesain itu daripada mendebatkan sesuatu yang sudah disepakati ulama. Adanya perbedaan pendapat di situ. Oke. Jadi mending kita gerak bareng-bareng berantas buta aksara Quran. Yang ketiga, baru air musyammas. Nah, musyammas. Ini air makruh hukumnya. Dia makruh dan tidak mensucikan juga. Airnya makruh dan tidak mensucikan. Air musyammas ini adalah air yang apa? Air yang panas gitu ya. Akibat panasnya terik matahari dan dia disimpan dalam wadah logam. Oke. Di dalam hadis riwayat Aisyah, ketika seorang sahabat itu ada berwudu dengan air yang di dalam air itu panas dari wadah logam yang disinari matahari, Rasulullah marah, jangan wudu pakai air itu. Kenapa? Karena secara, ya saya juga nggak tahu juga ya, mudah-mudahan nanti ada penelitiannya. Karena ada zat-zat logam, ketika logam itu panas gitu ya, wadah itu panas dan air itu panas, ada zat-zat logam yang nanti masuk ke dalam air ketika kita pakai berwudu justru merusak kulit. Sehingga agama tidak menganjurkan untuk melakukan hal ini. Jadi, oh Ustadz, apakah harus logam? Enggak juga. Kalaulah seandainya ada zat-zat lain selain logam yang menjadi wadah kita, kalau seandainya benda itu panas, kemudian memindahkan zat yang tidak baik ke dalam air, melarutkan zat yang tidak aktif ke dalam air, kemudian kita pakai berwudu, dan dengan itu kita menjadi sakit, merusak tubuh kita, maka itu juga disebut musyammas. Contoh misal timbal. Misalnya, timbal misal bisa larut dalam air kalau panas dan sebagainya, maka itu juga sama, ya. Itu sebab pertama. Sebab pertamanya adalah dapat merusak fisik yang sudah Allah titipkan kepada kita sehingga Rasulullah melarangnya. Yang kedua, bayangkan kalau wudhu pakai air panas, pasti wudhunya nggak sempurna. Aduh. Wudhunya nggak sempurna. Ada bagian-bagian yang tidak terkena air, gitu ya. Itu salah satu asbab yang kedua. Dikhawatirkan wudhunya tidak sempurna. Sama, air terlalu dingin juga tidak dianjurkan untuk dipakai untuk bertoharoh. Air yang terlalu dingin ya. Karena apa? Tadi dikhawatirkan bersucinya tidak sempurna. Jadi terlalu panas nggak boleh, terlalu dingin nggak boleh. Air yang sedang-sedang saja. Ya. Nah, yang ketiga, yang keempat barulah air. Ini hukumnya makruh. Ya, makruh. Ciri-cirinya dia apa? Panas. Ya. Ciri-cirinya panas di dalam wadah yang bisa. Nah, kalau dulu cuma wadah logam yang disebutkan di beberapa kitab para ulama. Tapi kalau guru kami menafsirkannya adalah air panas yang disimpan pada wadah yang dapat memindahkan zat yang kurang baik dari wadah tersebut ke air sehingga larut. Sehingga air itu mengandung zat-zat yang kurang baik. Nah, kayak gitulah ya. Nah, yang keempat barulah air najis. Yang keempat air najis. Ya. Air najis ini adalah air yang sangat tidak boleh dipakai untuk bersuci karena najis ya. Bahkan tidak boleh dipinum dan sebagainya. Air ini najis. Air najis adalah air yang bercampur dengan najis. Contoh, air yang terkena cipratan, mohon maaf banget, kencing. Ada? Kan ada beberapa toilet itu yang letak ember sama letak klosetnya nggak terlalu beda jarak tingginya. Kemudian ketika ada yang pipis berdiri, cipratan kencingnya masuk ke dalam ember tersebut. Sehingga air di dalam ember tersebut terkena cipratan air kencing yang membuat dia menjadi air najis. Ustadz, kan nggak ada bau apa bahasanya? Pesing, gitu ya. Ustadz kan ada bau pesing, warnanya juga nggak berubah. Gitu ya, baunya nggak ada, warnanya nggak ada. Coba dirasa, nggak berani. Dirasa nggak berani. Tapi saya rasa juga nggak ada, Ustaz, rasa air kencing gitu ya, misal. Mohon maaf ya. Nah, ini teman-teman, di dalam kaidah air, gitu ya, ada istilah air kecil, air sedikit dan air banyak, gitu ya. Air sedikit itu air yang tidak sampai 2 kullah, gitu ya. 2 kullah itu banyak pendapat ya, ada yang menyatakan 216 liter, ada yang menyatakan 500 liter Baghdad, tapi 500 liter Baghdad ya, dan sebagainya. 2 kullah. Ada yang menyatakan 2 kullah ini pakai ukuran panjang sekian dikali lebar sekian gitu ya, pakai ukuran volume. Tapi kira-kira di angka segitulah ya, di angka 200 sampai 300 liter lah. Paling gampangnya begitu. Gitu ya. Kalaulah airnya di bawah 2 kullah, saya pelan-pelan
Kalau air di bawah 2 kullah atau airnya air sedikit, kalau airnya di bawah 2 kullah dan airnya sedikit, maka najis yang sedikit itu pun dapat membuat satu air itu najis. Walaupun cuma dikit banget, bisa jadi najis airnya. Contoh, tadi ember kecil yang ukurannya mungkin paling cuma 5 liter gitu ya. Tiba-tiba kecipratan, mohon maaf ya, kecipratan pipis. Itu jadi najis. Jadi najis. Ya. Ustadz, kalau case-nya gini Ustadz. Ada yang pipis di kolam. Wah, ya. Tapi kolamnya 2000 liter Ustadz. Ya, misal. Maka kalau kolamnya 2000 liter, berlaku hadis Nabi bahwasanya tidak ada yang dapat menajiskan air. Ya. Tapi ini berlaku untuk air banyak. Jadi air yang di atas 2 kullah tadi, air yang di atas 2 kullah, kalau ada najis masuk ke dalam air itu, maka berlaku kaidah warna, rasa, bau. Kalaulah, mohon maaf ya, airnya berubah warna, berubah rasa, berubah bau dalam air banyak itu, maka dia jadi najis. Tapi kalau najis yang sedikit itu masuk ke air banyak, air yang di atas 300 liter lah misalnya, masuk najis sedikit, kemudian tidak mengubah warna, warnanya tetap bening, nggak jadi kuning, tidak merubah bau, baunya tetap bau air murni, tidak juga merubah rasa ketika dicicip. Oh, aman. Jadi, walaupun ada sedikit najis yang masuk, maka itu tetap suci. Tapi kalau airnya air sedikit, sedikit najis, walaupun tidak berubah warna, tidak juga berubah rasa, tidak berubah bau, maka airnya tetap najis. Nah, ini ya. Tapi kalau air banyak, tiba-tiba airnya yang bening tiba-tiba jadi coklat. Dicium bau pesing. Allah. Itu berarti air najis. Sudah najis airnya. Atau tiba-tiba jatuh bangkai ayam misalnya. Pluk, jatuh bangkai ayam satu. Pas bangkai ayam itu jatuh, dicium baunya nggak berubah airnya. Berarti dia tidak najis. Tapi kalau bangkai ayamnya jatuh, kemudian mengubah warna, bahkan mengubah bau, airnya jadi bau, mohon maaf ya, bau bangkai, itu jadi air yang najis. Nah, jadi kaidahnya begini. Air sedikit sama dengan sedikit apapun najis yang masuk ke air sedikit akan menajiskan air. Tapi kalau air banyak, dia berlaku akan najis apabila berubah warna, rasa, dan bau. Nah, oke. Apabila berubah warna, rasa, dan bau. Itu untuk air banyak. Nah, oke, itu bab air ya. Jadi air mana Ustadz yang bisa kita pakai untuk berwudu, bersuci, toharoh? Tadi air mutlak, air mutlak. Ya? Itu yang bisa dipakai untuk bersuci, bertoharoh. Nah, air mutlak. Baik, itu bab air ya. Itu baru bab air tuh. Ya. Nah, kita akan coba masuk menyelami lebih dalam lagi. Kita langsung ke prakteknya ya. Kayaknya ini yang paling ditunggu-tunggu. Tapi sebelum masuk ke sana, tapi nanti aja deh. Saya masuk dulu ya. Langsung ke bab yang paling dibutuhkan teman-teman kadang bertoharoh ini. Yang pertama adalah wudu. Nah, langsung ke bab wudu. Walaupun sebenarnya ada yang lain dulu. Bab bejana misalnya, tapi ya udahlah. Saya singgung sedikit lah bab bejana. Bejana ini tidak boleh bejana perak dan emas ya. Nggak boleh pakai bejana perak dan pakai bejana emas. Oke, kita masuk ke bab wudu. Oke, kita akan belajar wudu dari Quran langsung. Saya tidak akan buka kitab fikih karena kitab fikih nanti banyak sekali turunannya. Kita akan buka Quran. Oh, saya share screen aja deh. Ada yang mau saya coret-coret soalnya. Bisa ya? Kita buka Quran. Ayah bunda buka Quran. Ini akan kita ngaji per harokat bahkan. Coba buka Quran. Quran surah kelima ayat 6. Ya. Quran surah kelima ayat ke-6. Silahkan dibuka ayah bunda. Saya juga nyari dulu ya. Screenshot. Ini insya Allah kita selesaikan cepat nih yang ini nih. Quran surah kelima ayat ke-6. Oke, wah nggak bisa. Nah. Quran surah kelima ayat ke-6.
Saya sudah share screen. Quran surah 5. Mohon sebentar ya Bunda. Oke. Ya. Wah, nggak bisa juga. Oke, nggak apa-apa deh. Nggak bisa. Nggak bisa share screen. Hanya host yang... Ya udah, apa. Baik, dalam Quran surah kelima ayat ke-6, ayah Bunda kita akan coba baca pelan-pelan satu-satu ayatnya. Di sini akan ada nanti cara berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diperintahkan untuk melaksanakan sholat, lihat Qurannya ya. Ini kita akan kalau tahu ilmu ini langsung langsung bisa paham cara mempraktekkan wudhu yang benar. Kita sudah tahu nih airnya air seperti apa. Sekarang prakteknya yang benar nih seperti apa sih? Sesuai dengan maunya Allah di Quran. Idza kuntum ila shalah. Pertama, faghsilu wujuhakum. Nah, perintah pertama Allah untuk berwudu adalah faghsilu wujuhakum. Ya, faghsilu wujuhakum. Berasal dari kata ghosala. Ghosala itu mandi. Mandi itu yang namanya mandi, ayah bunda. Pasti numpahin air. Gitu ya. Numpahin air ke seluruh tubuh. Gitu ya. Mandi. Maka ketika Allah bilang, faghsilu, tumpahkan air, wujuhakum, ke wajah kamu. Maka cara berwudu yang pertama, ini yang wajib-wajib saja. Yang di Quran ini yang wajib. Kok nggak kumur-kumur Ustaz? Kumur-kumur itu sunnah. Ya, kita nggak akan bahas sunnah dulu. Saya akan bahas yang wajib dulu. Karena ini yang paling penting. Menentukan toharoh kita sah atau tidak. Perintah Allah yang pertama. Faghsilu wujuhakum. Faghsilu. Tumpahkan air ke wajah kamu. Ambil air. Ya. Lihat ya. Ambil air. Ditadah airnya pakai tangan. Seperti ini. Kemudian. Ditumpahkan ke wajah. Ditumpahkan ke wajah, gitu ya, diratakan ke sela-sela mata, bahkan ke belakang area telinga di sini. Ya, kemudian diselip-selipkan di jenggot-jenggotnya kalau punya jenggot dan sebagainya, tumpahkan. Ya, numpahin airnya ke wajah, bukan ambil air tumpahkan dulu, baru dilapin ke wajah, bukan. Itu namanya mengusap, bukan menumpahkan. Jadi ambil air, tumpahkan ke wajah. Ya. Ambil air tumpahkan ke wajah, barulah diratakan. Itu faghsilu wujuhakum. Ya, itu faghsilu wujuhakum. Nah, ini yang benar adalah ambil air tumpahkan ke wajah. Sebanyak berapa kali? Maksimal 3 kali. Seperti syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, ya, ambil air tumpahkan ke wajah, diratakan. Wa aidiakum. Nah, di situ ada wa aidiakum. Di situ tidak ada kalimat perintah lagi, tidak ada fiil. Faghsilu, ghosala, itu kalimat kata kerja. Kata kerjanya tumpahkan. Kemana ya Allah? Ke wajah. Oke, tumpahkan ke wajah. Kemudian berikutnya, wa aidiakum, langsung ke tangan kamu. Nah, dan ke tangan kamu. Berarti kata kerjanya, kata kerja sebelumnya sama. Jadi kata kerja aidiakum adalah kata kerja sebelumnya, yaitu ghosala. Faghsilu. Maka perintah yang kedua setelah numpahkan ke wajah, tumpahkanlah ke tangan. Oke ya. Wa aidiakum ilal marofik. Dari tangan ila ke marofik. Siku. Perintahnya dari tangan ke siku. Bukan dari siku ke tangan. Gitu ya. Maka caranya adalah ambil air, tumpahkan. Ambil air, tumpahkan. Kalau pakai keran lebih enak, hidupin keran langsung aja, ya. Yang jelas aidiakum ilal marofik, dari tangan sampai ke siku. Jadi jangan kebalik. Sah nggak kalau kebalik? Allahu a'lam bishawab gitu ya. Insya Allah tetap sah. Tapi sesuai dengan kaidah yang Allah inginkan adalah aidiakum ilal marofik, dari tangan sampai siku. Ya. Ambil air, tumpahkan sampailah siku. Nah, jadi kata kerjanya sama, masih faghsilu. Karena di situ tidak ada kata kerja tambahan, yang ada cuma wa. Ya. Tumpahkan ke wajah 3 kali, tumpahkan dari tangan sampai ke siku 3 kali. Tangan kanan dulu, tangan kiri kemudian. Nah, ya. Nah, di potongan berikutnya wamsahu. Nah, wamsahu ini kata kerja.
Wamsahu ini kata kerja. Wamsahu masa Isa al-Masih, Isa sang pengusap. Nah, berarti diusap sekarang. Kalau tadi ditumpahkan, sekarang perintahnya diusap. Oke? Sekarang perintahnya diusap nih, wamsahu. Ayah bunda buka musab ya, pastikan buka musab. Kalau nggak buka musab nggak bakal ngerti. Ya? Wamsahu. Soalnya saya nggak bisa share screen. Tahu sekarang, mudah-mudahan bisa. Nah, nggak bisa juga. Ayah bunda buka musab aja ya. Wamsahu, kata Allah. Kemudian diusap. Apa yang diusap? Biruusikum. Yang diusap itu kepala. Jadi kalau air, kalau kepala jangan ditumpahin. Ambil air, tumpahin. Itu mah mandi, bukan lagi wudhu. Itu udah jadi mandi, bukan lagi wudhu kalau numpahin air ke kepala. Ya? Kalau kepala itu, ambil air, tumpahkan dulu ke bawah. Basah-basah kan tangan ini, baru diusapkan. Ustadz, cara ngusapnya gimana? Gini-gini? Enggak. Kalau dalam mazhab Syafi'i boleh gini-gini, sebagian kepala. Tapi dalam mazhab Hambali mesti depan belakang. Gitu ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i bahkan boleh cuma sekedar sini. Tapi silahkan lah yang mana mau dipilih. Ya. Wamsahu, 3 kali diusapkan. Nah, berikutnya di sini tidak ada kalimat lagi. Wamsahu biruusikum wa arjulakum. Nah, jadi arjulakum ini diusap atau ditumpahin air. Nah, caranya adalah lihat harokat. Nah, ya, ini agak berat nih. Ketika Allah Subhanahu wa taala bilang fagsilu wujuha, wajah pakai fathah, itu mengacu pada ghasala, pada tumpahkan. Wa aidia, wa aidiakum, kumnya kita hilangkan jadi ya. Aidia, fathah lagi, fathah mengacu pada tumpahkan. Gitu ya, wujuha tumpahkan, aidia tumpahkan. Habis itu di kalimat berikutnya biruusi si kasroh. Oh, kalau kasroh dia usap. Oke, kalau fathah ujungnya ditumpahkan, aidia dan wujuha ditumpahkan. Kalau kasroh biruusi diusap. Nah, kita lihat arjulakum atau arjulikum di sini. Oh, di sini arjulakum. Di sini fathah. Kalau fathah berarti ditumpahkan. Jadi kalau kaki itu ditumpahkan, jangan diusap. Kalau kaki itu tumpahkan air, kemudian diratakan sampai ke sela-sela jari, sela-sela kuku jempol, sampailah menutup ke atas mata kaki sedikit. Ya, batasnya mata kaki. Ya, sampai ke mata kaki tersapu bersih. Jangan lupa juga area tumit itu sering kelupaan. Ya, area tumit, ada orang yang wudhu kakinya malas nyela-nyela jari. Nah, itu dipastikan terkena air. Nah, dan dia tumpahkan, bukan usap. Kecuali dalam mazhab Hanafi. Wah, ini udah perbedaan mazhab nih. Karena gini, dalam mazhab Hanafi, cara membaca ayat ini beda. Kalau di Quran kita kan, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, sampai mata kaki. Tapi dalam mazhab Hanafi, cara bacanya gini. Biru'usikum wa arjuli. Pakai kasroh. Wa arjulikum ilal ka'bain. Wa arjuli. Oh, kasroh. Karena Imam Hanafi bacanya kasroh, berarti dia pakai yang kasroh. Biru'usi, berarti pakai usap. Jadi dalam mazhab Hambali itu, kaki itu cukup diusap. Nah, mohon maaf ya. Jadi kaki itu, mohon maaf, anggap aja ini kaki. Cukup diusap begini, ambil air, usap. Itu dalam mazhab Hambali. Tapi rata-rata mazhab pada umumnya, ya, rata-rata mazhab pada umumnya itu pakai tumpahkan karena menggunakan redaksi yang sama yaitu wa arjulakum. Kalau fathah dia ditumpahkan, kalau kasroh dia diusap. Karena di Quran kita fathah, maka kaki itu ditumpahkan. Nah, kayak gitu. Ilal ka'bain, sampai mata kaki. Jadi begitu cara wudhu yang wajib. Jadi yang wajib dalam wudhu itu cuma 4. Pertama wajah, yang kedua tangan sampai siku, yang ketiga kepala. Ustadz, telinga apa? Telinga sunnah. Ya? Walaupun dalam sebagian mazhab langsung ke telinga. Ya? Nggak masalah. Ya? Tapi telinga pada umumnya itu sunnah. Kemudian kaki. 4 itu saja yang wajib. Ustadz, cuci tangan, kumur-kumur, istinsyak yang pakai masukin air ke hidung, itu sunnah semua. Ya? Itu sunnah semua. Yang kita pastikan untuk benar, yang wajib-wajib. Ya, kalau mau yang sunnah juga untuk tambahan pahala nggak masalah. Tapi yang pasti harus kita benari yang adalah yang wajib-wajib. Nah, ingat ya tadi ya.
Fagsilu wujuhakum, ambil air tumpahkan, diratakan ke sela-sela mata gitu ya, yang sering ketinggalan ya, sela-sela jenggot, belakang telinga. Wa aidiyakum ilal marafiq, tumpahkan dari tangan sampai ke siku, tumpahkan dari tangan sampai ke siku, diratakan. Wamsahu biruusikum, kemudian usaplah kepala kalian. Ambil air, tumpahkan dulu, push, gitu ya, baru diusapkan. Wa arjulakum ilal ka'bain, tumpahkan pakai arjula ya, fathah. Ingat kalau kaidahnya fathah berarti tumpahkan. Tumpahkan air ke kaki kalian ilal ka'bain, sampai mata kaki. Ya, itu wudu. Nah, jadi ayah bunda mungkin itu saja dulu. Nanti kita mungkin ada tes sesi tanya jawab, karena biasanya kalau fikih ini banyak tanya jawab gitu ya. Ustaz, kalau gini gimana, kalau gitu gimana, kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Jadi saya cukupkan dulu sampai sini. Kita sudah bahas tentang toharoh di awal tadi sebagai muqaddimah. Berbeda dengan an-nazifun atau yang sekadar bersih fisik. Toharoh itu juga bersih sampai ke dalam-dalamnya. Kita juga tadi sudah belajar tentang pengantar sebelum wudu. Karena wudu itu punya instrumen, yaitu air. Dan mesti airnya adalah air yang benar. Nah, air yang benar, gitu ya. Air mutlak. Ada 7 tadi. Ya, di luar itu maka waspada, jangan-jangan airnya tidak mensucikan, gitu ya. Karena air mutlak adalah air yang suci lagi mensucikan. Ciri-cirinya adalah dia tidak berubah dan tetap sesuai kadar penciptaannya. Dalam hal apa? Warna, rasa, dan bau. Ya, kalau sudah berubah tercampur oleh zat lain maka dia tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ya, ada perbedaan pendapat di yang musta'mal tadi, ya. Ada yang mengatakan tetap boleh di mazhab Syafi'i, tetap nggak boleh di mazhab Syafi'i, ada yang mengatakan tetap boleh, yaitu di mazhab Hambali. Ada musyammas tadi, air panas gitu ya, yang terlalu panas di atas di dalam bejana logam sehingga terjadi perpindahan zat gitu ya, larut ke air sehingga dapat nanti merusak kulit. Dan ada air najis tadi, kita berkaitan dengan air banyak dan air sedikit. Nah ya, kemudian kita belajar tentang bagaimana cara berwudu. Sisanya nanti akan menjadi mungkin next series, kita nggak tahu. Tentang Ustaz gimana caranya mandi wajib, misalnya mandi wajib yang benar itu gimana sih, misal itu kan akan jadi pertanyaan, bisa jadi ya. Ustaz cara tayamum itu gimana, ini ya, dan sebagainya. Masih banyak tentunya yang akan kita bahas, ya bunda. Tapi mungkin untuk hari ini segitu dulu. Allah alam, nanti mudah-mudahan Allah kasih kita umur yang panjang untuk terus belajar. Dan jangan sekedar didengarkan ini, dipraktekkan. Karena ilmu tanpa dipraktekkan nggak ada apa-apanya. Seperti seorang pemburu membawa senjata, tapi pas ada singa di depannya, dia nggak keluarin senjata. Itu kata Imam Al-Ghazali tuh, menceritakan tentang orang yang pengibaratan seseorang yang punya ilmu tapi nggak diajarkan. Ibarat dia masuk ke hutan bawa senjata lengkap, pedang tajam, pas ada singa di depan matanya, ada beruang di depan matanya, kata Imam Al-Ghazali, dia pakai tangan kosong. Kemudian dia wafat di situ, mati karena digebukin oleh beruang, gitu ya. Padahal ada singa. Kemudian datang seseorang, maka orang yang datang kepada orang itu berkata, orang ini, mohon maaf ya, kalimatnya gini, bodoh banget. Kayak gitulah ya, bodoh banget orang ini. Udah bawa senjata kok nggak dipakai gitu ya. Maka kita yang sudah Allah titipkan ilmu, kesempatan untuk belajar ini, hendaknya semua ini tidak dijadikan bahan simpanan di otak doang. Bahkan jangan jadikan bahan debat. Mentang-mentang udah belajar nanti malah, sok tahu nyalah-nyalahin orang gitu ya, nggak boleh. Itu dihindari dalam pelajaran gitu ya. Paling begitu, silakan nanti dipraktekkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak salah tadi kata ada saat ini ada banyak. sesi pertanyaan ya, Kang Dewa ya. Mungkin itu Kang Dewa, silakan. Ya, ini saya coba bantu bacakan yang ada di kolom chat. Nanti teman-teman juga mungkin ada yang mau langsung nanya lewat video ya. Nah, saya coba baca dulu yang lewat chat dari Mas Puguh Nugroho. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika keran wudhu kita di rumah jadi satu dengan kamar mandi yang ada WC-nya? Insyaallah. Nah, itu, yeah. Oke, langsung jawab nih Kang. Ya, langsung aja. Langsung aja ya. Oke, bagaimana kalau seandainya keran wudhu di rumah kita gabung sama WC? Sebenarnya gini, para ulama itu menganjurkan untuk tidak wudhu di WC bukan karena ada WC-nya sebenarnya, tapi karena khawatir terciprat-cipratan najis yang ada di lantai WC. Nah, maka kalau kakak Puguh Nugroho, kalau bapak ya, ayah gitu ya, ayah bunda bisa memastikan lantai WC itu suci gitu ya, sebenarnya nggak masalah. Cuman yang dikhawatirkan saja karena ada cipratan-cipratan nanti dari lantai yang mungkin mengenai kaki, mengenai celana dan sebagainya. Nah, dan kalau seandainya ada alternatif lain selain di situ, silahkan pakai alternatif lain gitu ya. Karena saya yakin keran satu-satunya nggak di WC ada.
Bisa jadi begitu gitu ya. Paling begitu. Jadi yang dikhawatirkan para ulama terkait wudhu di dalam WC bukan tentang di dalam WC-nya, tapi adanya cipratan-cipratan najis yang khawatir mengenai kita di lantai-lantai, tembok-tembok WC. Paling begitu ya. Oke. Begitu Kang. Nyambung ke pertanyaan berikutnya beliau tuh. Kalau misalkan di Masjidil Haram, di mana sandal kita dibawa ke masjid ke dalam, khawatir kalau disimpan di luar tadi kena kotoran burung. Itu gimana sandal menginjak pendapatnya? kotoran burung. Masya Allah. Baik. Kalau di Masjidil Haram bahkan ya, kalau yang pernah umroh dan sebagainya pasti tahu ya, kadang di beberapa waktu itu ada petugas-petugas yang ngasih kantong kresek atau plastik-plastik. Nah kayak gitu ya. Maka silahkan dipakai atau diberdayakan hal-hal kayak gitu ya. Itu untuk menghindari najis tentunya. Kalau seandainya tidak ada, maka dengan kita belajar seperti ini, kita jadi tahu, oh nanti kalau saya ke Masjidil Haram berarti saya harus bawa kresek atau bawa kantong khusus sandal dan sebagainya. Tentu kalau seandainya di sandal kita ada kotoran burung, kemudian mengenai posisi kita saat sholat, itu akan jadi najis tentunya, gitu ya. Itu akan tentu jadi najis. Tapi kalau kita bisa memastikan, oh sandal kita bersih, atau kita pakai pakai plastik dan sebagainya gitu ya, maka itu lebih dianjurkan. Tapi kalau seandainya kasusnya memang di situ ada kotoran burung yang jelas-jelas kelihatan gitu ya, jelas-jelas kelihatan dan kita masih taruh di situ sampai kita sujud itu nggak sengaja jubah kita kena, ya salah kita sendiri gitu ya. Maka kalau sudah tahu, gak apa-apa dibawa masuk, tapi dipastikan satu tidak mengotori lantai masjid karena khawatir akan kita zolim sama orang lain gitu ya. Habis itu ya pastikan juga tidak terkena pakaian kita saat sholat gitu ya. Memang saya anjurkan buat ayah bunda kalau umroh nanti atau haji, insya Allah mudah-mudahan amin. Ya kalau pergi ke Masjidil Haram kemana-mana, saran saya bawa kresek sih, bawa kantong atau beli khusus yang memang kantong sandal. Paling begitu sih Kang Dewa. Oke, ini yang berikutnya dari problemnya bisa dijawab sendiri. Oke, lanjut. Mencuci kaki dikucurkan langsung pada keran, tidak ditumpahkan seperti contohkan Ustaz, gimana? Gak apa-apa, langsung dikucurkan dari keran gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Yang penting tadi area-area yang wajib terkena air itu bisa merata, gitu ya. Lalu yang sering lupa tadi sela-sela jari, gitu ya. Kalau sunnah Rasulullah itu menyela jari pakai jari kelingkingnya. Ya, sela-sela jari. Kemudian jangan lupa juga di sela-sela jempol itu kadang butuh juga diusap-usap gitu ya. Lalu daerah tumit yang kadang orang suka nggak basah. Apakah boleh Ustadz pakai keran langsung? Nggak apa-apa. Yang penting airnya langsung tumpah di situ. Begitu, Kang Dewan. Oke, nah ini sekarang saya coba kasih kesempatan buat teman-teman yang buka videonya ya, mau nanya langsung. Boleh siapa nih? Boleh ada Pak Afgan. Nah ini dari tadi nih ngacung mulu nih Afgan. Mungkin boleh dibantu sama operator. Unmute. Nah gitu. Udah belum? Monggo Pak, udah di-unmute yuk. Hop. Nah, siap. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghani, jadi disingkat namanya Abdan. Masya Allah. Saya dari NTT, Kabupaten Alor. Masya Allah. Jadi yang mau saya tanyakan ada beberapa poin, tapi yang saya ambil poin intinya saja, yaitu berkaitan dengan persentuhan wudhu antara laki-laki, baik itu istri maupun orang lain di waktu Lebaran. Gimana Pak? Mohon maaf ulang Pak. Persentuhan laki-laki dan perempuan baik itu istri maupun orang lain di waktu Lebaran. Nah, ada yang memberikan komentar bahwa mereka mengambil contoh di Arab Saudi, yaitu waktu sa'i. Di situ kan saling sentuh dan banyak sekali dari berbagai negara. Apakah wudhunya itu batal atau bagaimana? Kemudian kembali ke kita di Indonesia waktu Lebaran. Baik, itu aja Pak? Itu dulu. Yap, itu dulu. Bukan itu aja, itu dulu. Baik, case-nya berbeda ya di Arab Saudi dengan di daerah kita. Case-nya berbeda karena di sana memang keadaannya seramai itu dan memang itu sesuatu yang tidak bisa lepas. Jadi dalam kaidah fikih dalam mazhab Syafi'i itu sesuatu yang sulit dilepaskan itu, saya lupa istilah usul fikihnya. Tapi sesuatu yang sulit dilepaskan itu menggugurkan hukum dia.
gitu ya. Jadi sesuatu yang sulit dilepaskan, yang kita memang sulit terhindar darinya, itu menggugurkan hukum. Jadi berbeda ya case-nya di Mekah, di Masjidil Haram, ketika tawaf, ketika sa'i dan sebagainya, dan ketika di Indonesia tentunya berbeda status hukumnya. Karena tingkat kerumitan pelaksanaannya juga berbeda. Lalu menjawab yang tadi, bagaimana bersentuhan dengan istri? Nah, case dengan istri ini banyak perbedaan pendapat. Ya, ada pendapat ulama yang memperbolehkan, ada yang tak memperbolehkan. Dalam mazhab Syafi'i sendiri tidak boleh menyentuh istri ketika selesai berwudu, ya. Menyentuh saja tidak boleh karena istri bukan mahram, karena istri kan berbeda nasab dengan kita, walaupun sudah halal tapi berbeda nasab, ya. Nah, yang diperbolehkan menyentuh orang atau menyentuh orang yang mahram kita, yang senasab dengan kita, ya, senasab dengan kita, ibu misalnya, itu nggak masalah. Tapi kalau istri yang berada di luar garis keturunan kita itu nggak boleh, tetap tidak boleh, walaupun sudah halal karena kita akadkan, ya. Karena dia halal bukan karena jalur keturunan, tapi halal karena pernikahan, ya. Tapi ada juga ulama yang memperbolehkan, beliau mengambil dari hadis Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW sebelum sholat sering mencium kening Aisyah dan tidak berwudu lagi ketika sholat, ya. Nah, itu ya. Jadi ini ada perbedaan pendapat sih di kalangan para ulama. Jadi Pak Afgan gitu ya, Abdul Ghani, silahkan tentukan saja pilihan sendiri gitu ya. Kalau saya sendiri mengambil pendapat Hambali gitu ya, bahwasanya tidak masalah gitu ya. Saya sendiri secara pribadi mengambil pendapat itu, tapi saya tidak memaksakan semua orang mengambil pendapat saya. Karena itu cuma sikap fikih, sikap hukum ya. Produk hukumnya banyak, produk hukumnya ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Tapi sikap hukum saya, yang saya pakai produknya adalah yang boleh, berlandaskan dengan hadis Nabi SAW yang tadi, gitu ya. Itu. Lalu bagaimana kalau dengan pas Lebaran? Nah, itu pandai-pandai aja kita ngelihat mahram kita yang mana. Nah, ini harus ada ilmu khusus nih. Siapa yang boleh kita salim, siapa yang mesti gini, gitu ya. Udah apa salim? Kamu bukan siapa-siapa, kayak gitu. Jadi itu ada bab khusus nanti penjelasan tentang bab mahram. Tapi tentu kalau seandainya dia bukan mahram kita, tentu membatalkan wudhu. Ya. Bahkan bisa jadi berdosa karena dia bukan siapa-siapa. Ya. Istri bukan, anak bukan, ibu bukan, gitu ya. Ternyata cuma sepupu, termasuk sepupu. Sepupu juga di dalam bab ini, gitu ya. Di dalam bab ini bukan mahram, gitu ya. Dia tidak boleh kita sentuh. Maka ada hadis Nabi SAW, lebih baik dicucuk pakai orang yang menyentuh perempuan itu seperti ditusuk jarum kepalanya, jarum yang sangat panas di neraka nanti, ya. Jadi pandai-pandai, walaupun akan ada pembelaan begini yang selalu disampaikan, kan budaya kita begitu dan begini, ya. Nah, kayak gitu udah rumit lagi. Pandai-pandai saja, gitu ya. Pandai-pandai untuk mempraktekkan hukum, memahamkan orang lain. Paling begitu Pak Afgan. Pak Abdul Ghani. Selanjutnya ini masih mengenai menurut Ustadz kan mengambil dari Hambali. Kalau kembali ke kaidah seperti itu, saya mengambil contoh kita tinggal di sebuah kampung jauh dari keramaian. Kita menganut paham dari Imam Syafi'i. Tapi kita karena kita tinggal jauh dari mana-mana, jadi untuk menjaga kita dari keamanan, apakah boleh tidak kita piara anjing? Karena kembali lagi ke statusnya Ustadz, mengambil sisi lain, ambil kaidah dari Hambali. Oke, baik. Bismillah. Izin Pak ya. Di dalam hadis Nabi SAW melarang memelihara anjing karena malaikat tidak akan masuk gitu ya ke rumah yang ada anjingnya gitu ya. Tapi berbeda case kalau seandainya itu dipakai untuk berburu gitu ya. Menjaga keamanan itu bisa masih ada celah bolehnya gitu ya, masih ada celah bolehnya selama itu memang dipakai untuk kepentingan yang prioritas. Jadi ini namanya kalau di dalam ilmu fikih ada fikih aulawiyat namanya, fikih prioritas. Kalau memang seandainya sangat dibutuhkan tidak masalah. Tapi kalau seandainya tidak dibutuhkan dan bisa dicari pilihan lain, maka saran kami adalah cari pilihan lain, gitu ya. Saran kami cari pilihan lain. Karena hadisnya jelas, sahih, bahwasanya malaikat tidak akan masuk ke rumah seseorang yang memelihara anjing. Nah, kayak gitu ya. Tapi kalau tadi di dalam fikih aulawiyat, fikih prioritas, kalaulah keadaannya mendesak, memang sangat dibutuhkan, tidak ada yang bisa jaga dan hanya, mohon maaf, anjing yang bisa jaga,
ya nggak masalah juga, sebenarnya nggak masalah. Nah kayak gitu. Yang penting kita terbebas dari najisnya saja. Nah ya, terbebas dari najisnya, liurnya dan sebagainya. Ya, tapi kalau saya pribadi tentu ya, kalau ada pilihan lain, pakai pilihan lain aja. Nah, paling gitu sih, Pak Afgan. Gimana Pak Afgan? Ya, itu Baik, ya Pak terima Afgan kasih. ya. Yuk. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, siap. Oke, saya coba sekarang pilih yang perempuan yang akhwat ya, ada dari tadi nih yang ngacung nih ada Mbak Rani Nurani Tasikmalaya, sekampung ini. Malaya. Monggo. Sama istri. Mbak, unmute. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, dari yang tadi yang air itu, yang air besar, yang air banyak. Air banyak. Nah, misalnya kalau yang air yang kurang dari 2 kulah, itu ada tidak sengaja ada kotoran cicak yang jatuh, itu Oke. gak bagaimana? Oke. Baik. Kalau ada kotoran binatang, gitu ya, yang binatang itu juga dianggap najis, maka dia juga akan jadi najis, gitu ya, walaupun dengan air yang sedikit, maka dibersihkan saja, dibuang dan sebagainya, gitu ya. Jadi kalau kotoran itu adalah kotoran yang najis, gitu ya, kotoran najis, maka mesti dibersihkan, dibuang, dibersihkan, kemudian diisi dengan air baru, karena dia tetap akan berubah jadi najis, kecuali air banyak, gitu ya. Kalau air banyak, mohon maaf ya. Kalau air banyak, sekalipun mohon maaf sekali ini agak sedikit jorok ya. Kotoran manusia ada di situ, mohon maaf. Tapi tidak mengubah apapun yang ada di situ, maka nggak masalah. Nah, termasuk juga, nah ini ada beberapa case nih. Kalau di Kalimantan Barat ini banyak orang mandi di sungai. Mau orang mandi di sungai, dia ada temennya kencing di situ lagi misalnya. Maka kalau case-nya air mengalir juga berbeda. Case-nya air mengalir ya dia sama dengan air banyak, karena itu nggak dianggap gitu ya. Ngalir aja, maka dia tetap bersih. Tapi kalau airnya diam, airnya tidak mengalir, kemudian jumlahnya tidak sesuai dengan 2 kulah, sedikit apapun najis yang masuk, kotoran kah, air kencing kah, liur kah, mohon maaf, liur binatang yang najis, maka dia tetap akan jadi najis, walaupun warna, rasa, dan baunya tidak berubah. Gitu ya, Kak ya? Nah, dan itu Pak Ustadz, tadi kata Pak Ustadz yang membasuh tangan itu dari tangan dulu sampai ke baru ke, ya aku mau tahu gitu. Oh, nggak apa-apa. Itu gimana? Nggak apa-apa kalau kayak gitu. Nggak apa-apa, kan baru tahu. Yang segala yang tidak diketahui itu Allah maafkan. Ma'fu anhum, insyaAllah. Dan saya juga tadi sampaikan, ada yang dari siku dulu ke tangan itu juga Allahu a'lam apakah sah atau tidak. Yang penting adalah selama dari siku tangannya merata, kami rasa tetap sah. Gitu ya. Tapi yang Allah inginkan dalam Quran, dari tangan sampai siku. Nah, kayak gitu aja. Kan di dalam kitab fikih juga tidak sedetail itu dia menyampaikannya. Tapi kalau kita belajar dari bahasa Qur'annya, gitu ya, bahasa Qur'an yang menjadi kitab suci kita, tangan sampai siku, gitu ya. Seandainya kemarin nggak tahu Ustadz, gak apa-apa. Segala yang tidak diketahui itu dimaafkan. Ma'fu anhum, insyaallah. Gitu ya. Ya, jazakumullah Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu teh ya. Oke, saya coba pilih lagi nih, bapak-bapak. Kita cari Pak Dede Tirta Yasa. Nah, mau Pak? Banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ini satu hal yang sangat luar biasa ini terkait dengan masalah bab suci. Kita sudah optimal, seoptimal mungkin untuk bersuci. Cuma setelah melihat apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz dan yang para kiai yang lain juga kadang-kadang suka deg-degan begitu. Deg-degannya apa diterima atau tidak ini. Tubuh kita ini kan gitu. Termasuk saya baru tahu 2 bulan 3 bulan ini ketika kencing itu harus ada dehem 3 kali supaya keluar. Oh iya. Dan juga masalah cebok juga harus sampai bersih banget. Ini hal yang mungkin awalnya tidak tahu, nah sekarang harus lebih sensitif lagi kan begitu. Kira-kira saran Pak Ustadz bagaimana itu? Wah, Terima kasih Pak Ustadz. Ya, saran saya cuma satu sih, praktekkan. Ya, paling begitu Pak. Jadi semua ya gini, setiap sebelumnya kita nggak tahu. Ketika kita nggak tahu, Allah itu memaafkan. Karena gini, sebelum Rasul itu turun pun ada orang-orang yang ada jeda antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Nah, orang-orang ini, orang-orang yang hidup di masa jeda ini, Allah maafkan dosa-dosanya gitu ya. Allah maafkan, Allah ampuni karena memang tidak ada risalah, tidak ada petunjuk, tidak ada ilmu saat itu. Sehingga apapun yang mereka lakukan walaupun
ketika syariat datang itu adalah perbuatan dosa, mereka tidak dianggap berdosa, gitu ya. Maka kalau sebelumnya kita belum tahu, oh ternyata kencing harus ada dehem 3 kali, gitu ya. Walaupun dehem 3 kali itu sebenarnya tidak termasuk rukun kencing, gitu ya, tidak termasuk rukun kencing, tapi itu hanya untuk antisipasi saja agar ketika kita jalan itu tidak keluar, gitu ya. Maka itu juga tidak masalah sebenarnya. Tidak harus dehem 3 kali, dehem sekali juga tidak masalah sebenarnya ya. Tapi yang jelas ketika kita sudah tahu ilmunya, semua yang sudah kita dapatkan hari ini, maka kita harus lebih detail dalam mempraktekkan itu. Harus lebih detail, kita praktekkan satu persatu. Niatkan, ya Allah, saya praktekkan ini nih, mengamalkan semua apa yang diajarkan Rasulmu, tolong jadikan ini pahala. Nah, karena setiap tindakan kita, kalau tindakan itu memang kita ambil contohnya dari Nabi, wah itu udah jadi pahala tuh. Sekali dehem dapat 100 pahala, 2 kali dehem dapat 200 pahala, 3 kali dehem 300 pahala, gitu ya. Jadi begitu, selama itu diniatkan untuk mengikuti Rasulullah, gitu ya Pak ya. Nah, tapi kalau seandainya Ustadz ada kondisi-kondisi yang kadang mendesak Ustadz, nah maka optimalkanlah seminim mungkin ya. Kalau dehemnya 3 kali jadikan 1 kali. Yang penting kita yakin. Ustadz kalau ada keraguan nanti gimana? Nah kadang-kadang gitu ya. Ustadz kalau udah gitu masih ragu saya Ustadz. Maka kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis, keraguan itu dari setan. Jadi kalau ada keraguan, jangan diikuti. Bahkan kata Nabi begini, kalau kamu dalam sholat, ngerasa kentut nih, tapi kamu nggak dengar suaranya, nggak cium baunya, maka lanjut aja, tetap sah, tetap jalan aja. Kamu anggap saja itu suci, walaupun kamu ragu. Karena keraguan itu datangnya semua dari setan. Karena kalau Quran, kalau Allah itu la raiba fih, tidak ada keraguan. Maka praktekkan semaksimal mungkin, sisihkan keraguan. Gitu ya Pak ya? Itu lagi boleh Pak Ustadz? Boleh. Silakan. Tadi kan setiap malam Jumat ada yasinan, terus ngeriung ya, gitu. Pas maghrib, habis maghrib, langsung nyambung ke Isya. Dari yasinan itu kan ada makan, segala macam. Langsung sholat menjadi masalah ya Pak Ustadz ya? Habis makan langsung sholat gitu? Iya. Oh nggak masalah. Tidak masalah. Yang penting ini ya Pak. Yang penting ketika ada yang penting kalau ada sisa-sisa makanan banyak, misalnya ada daging kambing misalnya di gigi. Mohon maaf ya. Kalau bisa jangan ditelan, karena yang tidak boleh itu makan ketika sholat. Nah itu ya, makan sholat. Walaupun ada case begini di dalam mazhab Syafi'i, guru kami pernah bilang begini ketika kami membahas tentang bab puasa. Guru kami bilang, ada sesuatu yang sulit dilepaskan dan tidak mungkin dilakukan. Contoh, ketika ada sedikit nasi di gigi, kemudian ketika kita sholat, kita buang ya nggak sopan. Maka nggak apa-apa, ditelan, kata guru saya. Tapi itu sedikit saja bahkan, itu sedikit. Tapi saya masih takut juga pakai pendapat itu. Lebih baik saya ambil pakai tangan gitu lah ya. Habis itu ditaruh di mana itu, mungkin di saku dan sebagainya. Jadi yang bukan tentang boleh nggak makan sebelum sholat, ya boleh, nggak perlu wudhu lagi kalau memang sudah wudhu. Yang tidak boleh adalah makan ketika sholat, apalagi makan nasi padang. Makan jengkol ya. Terima kasih Ustaz ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saya coba pilih lagi satu pertanyaan mungkin dari video. Nah, ini yang perempuan mungkin ya. Nah, ini ada Umu Ibrahim Al-Fatih, monggo. Silakan. Bisa di-unmute? Oh, bisa tuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah, akhirnya dapat kesempatan bertanya nih Ustadz. Saya dari Bekasi Ustadz, mau bertanya. Saya kalau wudhu ya Ustadz ya, kenapa kalau saya menjaga wudhu kok buang angin terus? Apa itu termasuk gangguan jin ya Ustadz ya? Kayaknya susah bener jaga wudhu. Kalau nggak wudhu nggak kentut ya? Iya. Gimana Siap. tuh Ustadz? Apa ada Baik. bacaan yang untuk menjaga wudhunya ya Ustadz? Baik. Ini sebenarnya saya juga nggak tahu nih. Tapi gini ya, memang kadang begitu. Allah akan ada gangguan ketika kita beribadah, gitu ya. Selalu ada gangguan ketika kita beribadah. Keraguan-raguan, kemudian ya pengen kentut dan sebagainya, gitu ya. Dan pengen ngantuk dan sebagainya begitu. Biasanya kalau baca Quran tantangannya tuh ngantuk, gitu ya. Nggak baca Quran, nggak ngantuk. Pas baca Quran, ngantuk, gitu ya. Nggak kajian, wah semangat.
Pas kajian sambil baring apalagi ketiduran baru aja 5 menit mulai gitu ya. Pas lagi sholat, pas lagi nggak sholat nggak kepikiran tuh kunci motor di mana. Pas lagi sholat, di mana ya kunci motor? Selalu begitu. Maka ya gangguan-gangguan seperti itu Allah alam mungkin saja benar tanya dari jin, karena kalau kita lihat ibadah-ibadah yang lain begitulah memang gangguan-gangguan jin gitu ya. Ya setan itu nggak pernah ridho kalau kita beramal soleh. Setan itu nggak pernah ridho kalau kita dapat pahala, makanya ganggu kayak gitulah ya. Lalu ada nggak bacaannya? Kalau bacaan khusus sih nggak ada sih kalau setahu saya gitu ya. Kalau saya buat berikan amalan takut jadi bid'ah nanti. Takut jadi bid'ah. Tapi paling ya doa aja palingnya. Sebelum wudhu doa, habis wudhu doa, habis itu tambah aja doanya, ya Allah tolong saya pengen jaga wudhu, ya Allah kuatkan saya. Nah paling kayak gitu aja sih Teh ya. Jadi kalau khusus atau doa khusus itu nggak ada sih. Gitu ya. Saya juga nggak berani buat doa khusus gitu ya. Paling paling gitu sih Teh ya. Ya, jazakumullah khairan Mas. Oke, teman-teman semua, sebelum saya lanjut ya, saya coba kembali informasikan bahwa di Sidak ini kan banyak juga program yang tujuannya sebenarnya sederhana agar bisa menjadi wasilah kebaikan buat banyak orang ya. Salah satunya juga ada program macam-macam lah. Nah, beberapa program yang sedang kita naikkan di tahun ini adalah program mencetak hufaz. Hufaz itu adalah jamaknya dari hafiz untuk penghafal Al-Quran. Nah, buat teman-teman semua yang tadi udah ngisi, tadi saya ngeliat ada beberapa orang ya, ada 20 orang yang sudah ngisi, Masya Allah ya. Nah, yang belum, monggo diklik link yang ada kolom chat, silakan diklik linknya, nanti akan masuk ke halaman khusus, ke form, Google Form, mengarah ke sini. Nah ini dia, mengarahnya ke sini ya. Boleh nanti teman-teman diisi formnya ya, atau mungkin sekarang deh, saya minta waktunya mungkin 3 menit ya, 3 menit untuk proses ini. Kalau misalnya teman-teman yang pengen mau aja ya, yang enggak apa-apa, gak usah dipaksakan. Lebih kepada ini akarnya infak, jadi infak support untuk teman-teman semua sedang menghafalkan Al-Quran. Kebutuhannya adalah 3 juta per bulan, tapi karena kita keroyokan dengan para donatur yang lain, mungkin sesama dari teman-teman, Bapak Ibu semua silakan ya. Namanya lengkapnya diisi, nomor WA-nya diisi, ya. Komitmen infak per bulannya silakan diisi juga. Paling banyak memang selama rekapan kita itu di angka 100.000. Tapi kalau ada beberapa di antara Bapak Ibu semua atau kawan-kawan semua yang juga pengen lebih, misalkan 300.000 atau 500.000, boleh juga, silakan. Ya. Nah, sekali lagi ini adalah bentuk ikhtiar kita memberikan yang terbaik di jalan Allah, gitu ya. Saya adalah kalau ngikutin saya terus mungkin beberapa di antara Anda tahu ya, saya pernah hampir melewat ya, pernah sampai ICU gitu ya. Dan dulu salah satu ibrah pelajarannya adalah tentang bekal kematian, bekal nanti di akhirat gitu ya. Dan salah satunya adalah tentang sedekah infak. Nah, maka silakan mumpung kita sekarang masih hidup, menyiapkan bekal terbaik, support pasti pahala untuk saudara-saudara kita yang sedang berjuang menghafalkan Al-Quran, ikutan program cetak hufaz ini ya. Oke, saya mau nanya, siapa di sini yang barusan sudah? Boleh komen dan komen dun. Dan yang sudah komen dan ya, saya juga sambil melihat formnya berapa banyak sudah teman-teman isi ya. Karena saya yakin kebaikan nular. Biasanya satu kali Zoom itu kita bisa nyampe di angka 100 orang lebih. Ya, sekarang kita lihat berapakah yang sudah masuk. Nah ini ya, Masya Allah udah ada kurang lebih 20-an. Nah ini, buat teman-teman yang belum, monggo dikasih waktu ya, sambil Zoom ini juga nanti setelahnya. Nanti diinformasikan juga mungkin lewat channel Telegram ya. Ada 26 orang yang sudah ngisi. Sudah masuk grup cetak, mantap. Yang sudah masuk, mantap. Sudah ikutan Kang sejak bulan Desember. Masya Allah, luar biasa. Mana formnya? Wait, bentar ya, saya coba kembalikan lagi. Formnya isi di kolom chat. Monggo. Ya, silakan tuh. Saya sudah masuk grup ICH, Masya Allah, luar biasa. Siap. Saya izin share lagi ya. Nah itu adalah linknya teman-teman. Link untuk teman-teman yang memang komitmen untuk cetak hufaz ya, support teman-teman semua yang sedang berjuang untuk menghafalkan Al-Qurannya. Insya Allah dapat kecepatan pahalanya ya. Mandala lahirin falah masul ajin fa'ilih, barang siapa menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala serupa seperti yang ditunjukinya. Sudah teman-teman, pada klik link, ya ini saya coba cek lagi ya, apakah sudah berubah angkanya. Oke, Masya Allah. Tim Fasabiqul Khairat ini ya, tim gercep. Nah, udah nambah, Masya Allah. Berapa nih? Mas Pugu juga udah nambah tuh, barusan yang nanya. Ngisi. Luar biasa, tim gercep ya. Ada kurang lebih 37 orang. Monggo ditungguin.
Oke, teman-teman tadi banyak juga yang ngacung ya di sini yang resen tapi tidak memungkinkan untuk ditanyakan. Mungkin nanti kita coba bikin lagi sesinya karena sekali lagi bab fikih apalagi toharo ini juga terus-terusan kita harus upgrade ya. Tadi ya kayak misalkan definisi tentang nadif dan juga toharoh kita baru tahu, mengguyurkan dan mengusap juga mungkin beberapa di antara juga baru tahu. Itulah pentingnya belajar, Masya Allah ya. Oke teman-teman, makin banyak nih yang isi, tuh kan luar biasa tim gercep. Udah lebih dari 30 orang. Lebih dari 30 orang selama kajian malam ini ya, 40 orang malah sekarang, 42 orang ya. Oke, sambil nunggu mungkin ada kalimat penutup dari Ustaz Farid untuk sesi kita malam ini. Sekali lagi mungkin tadi juga beberapa di antara Bapak Ibu semua yang chat, Kang kayaknya nggak akan cukup dalam 1 jam, memang ya. Tapi lagi-lagi terus kita coba usahakan waktunya untuk bisa terus berbagi dengan teman-teman semua. Monggo Ustaz Farid kalau misalkan mau share closing statementnya mungkin buat kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin ayah bunda semuanya, terima kasih Kang Dewa. Ayah bunda yang mulia Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan tadi bahwasanya bersuci ini tidak sekedar tentang membersihkan yang fisik-fisik, tapi juga membersihkan apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang terlintas di mata kita, apa yang didengar telinga kita, bahkan apa yang diucapkan oleh mulut kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin", Allah itu mencintai sekali orang-orang yang bertaubat dan membersihkan diri. Kenapa taubat dibarengi dengan membersihkan diri? Karena salah satu sarana taubat adalah membersihkan diri, menyadari diri ini kotor, kemudian meminta maaf kepada Allah dengan wasilah taubat tadi. Mohon maaf ya Allah. Maka dari itulah kenapa Allah ajarkan kita berwudu, gitu ya. Kenapa wudu itu pakai toharoh sih, bukan nazif, gitu ya. Kenapa wudu itu padahal membasahi fisik. Tapi kenapa Allah kasih nama toharoh, Rasulullah kasih nama toharoh? Karena dalam wudhu itu tidak sekedar membersihkan fisik. Ketika kita mengusap wajah, maka kita bayangkan, ya Allah banyak sekali dosa di wajah ini ya Allah. Saya pernah bermuka masam pada orang tua saya pernah bermuka masam pada anak saya pernah bermuka masam kepada tetangga saya. Mohon maaf ya Allah, maaf ya Allah, maaf. Ya Allah, mata ini juga ada di wajah saya ya Allah. Saya bersihkan juga mata ini ya Allah. Banyak dosanya ya Allah. Ya, waktu kumur misal pas sunnah. Pas lagi ngambil sunnah ya, kumur, ya Allah, lisan ini banyak dosa ya Allah, sering menyakiti hati orang lain, sering sekali menggibah orang lain, ampun ya Allah, gitu ya. Lalu pas bersihin tangan, ya Allah, tangan ini pernah sering salah ya Allah, pernah ngambil harta orang ya Allah, pernah ngambil hak orang ya Allah, pernah memukul pasangan ya Allah, pernah memukul anak ya Allah, mohon maaf ya Allah, tangan ini pernah tanda tangan hal yang salah ya Allah. Allah maka izinkan saya bersihkan pakai air ini ya Allah, bersihkan ya. Kemudian ketika kita usap kepala, ya Allah pikiran ini banyak sekali kotornya ya Allah. Banyak yang dipikirkan yang buruk-buruk doang ya Allah. Zon, prasangka buruk ke orang lain. So ya Allah izin bersihkan ya Allah. Di kaki juga sama. Ya Allah kaki ini sering melangkah ke tempat yang buruk, maksiat dan sebagainya. Maka mohon maaf ya Allah kaki ini saya bersihkan ya Allah untuk menghadapmu di masjid, untuk sholat menghadapmu dalam keadaan bersih semuanya ya Allah. Maka ketika kita bertoharoh, jangan sekedar fokus pada fisik, tapi tautkan hati dan pikiran kita juga membayangkan bahwasanya ketika bertoharoh, hati kita, dosa-dosa kita juga turut berguguran. Ketika air jatuh, itu seperti dosa-dosa kita jatuh. Ketika kita mengusap wajah kemudian air itu jatuh, itu ibarat dosa-dosa lumpur-lumpur yang ada di wajah itu jatuh. Maka selamat, Anda menjadi innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itulah yang Allah inginkan agar untuk menjadi hamba yang Allah cintai. Ya, mungkin itu Kang Dewa untuk closing statement, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dimaknai, mudah-mudahan bisa lebih dalam lagi dalam mempraktekannya. Sekian mungkin dari saya izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, satu pertemuan ini gak cukup rasanya untuk terus membahas dan belajar tentang fikih, dalam hal ini tentang bersuci. Sekali lagi, semoga kita nanti diberikan kesempatan untuk kembali terus belajar Ustaz Farid ini, dan kedepannya juga lebih baik lagi, supaya apa? Supaya ibadah kita juga diterima oleh Allah ya, dengan kondisi terbaik juga. Oke teman-teman semua, alhamdulillah di kantin sidak malam ini sudah selesai ya, kurang lebih 1 jam setengah barusan ya, 1 jam 40 menit.
Dan sekali lagi makasih banyak buat 600 orang yang tadi nyimak sejak awal, dan ini masih bertahan 500 orang lainnya. Dan alhamdulillah juga udah ada 46 orangan, barusan tadi saya cek di form, yang sudah ngisi form bukti komitmen untuk teman-teman yang memang siap support gerakan sidak dengan bantu teman-teman semua para penghafal Quran yang sedang berjuang. Nah ini mungkin saya tampilkan ya. Kang tahunya dari mana Kang? Dari sini teman-teman. Nah ini nama-nama di antara kalian yang sudah ngisi ya barusan. Tuh nambah-nambah lagi tuh. Yang belum saya kotakin berarti yang baru. Berarti 47 orang. Nah buat yang belum silahkan isi form yang ada di kolom chatnya. Atau mungkin nanti setelah Zoom ini monggo diisi gitu ya. Semoga niatnya malam ini untuk berbagi juga. Boleh transfernya besok juga jadi masalah. Semoga tercatat sebagai amalan sedekah pagi besok di hari Jumat ya. Penuh keberkahan insya Allah ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman semua, gak kerasa udah 1 jam setengah lebih. Dan semoga sekali lagi kan sidak ini memberikan kuasa insight baru, sakofah baru buat teman-teman semua, ibu semua. Dan nantikan terus ya seri-series kita, kajian-kajian kita yang insya Allah terus update setiap pekannya. Dan dari guru-guru kita yang lainnya juga. Sekali lagi saya share link Telegramnya, mungkin join channel Telegram. 500 orang ini yang belum join silakan tuh join ya, free, gratis. Kalau join Telegram ya gratis. Kalau donasi ya kita ngeluarin duit ya. Berjuang di jalan Allah ya, pakai harta dan jiwa ya. Oke teman-teman semua, mari kita tutup sesi kantin sidak malam ini dengan membaca hamdalah. Tapi sebelum itu mungkin nanti pada saat penutupan, kalau teman-teman mau nonton video cuplikan kita, silakan nanti ya di sesi terakhir ya. Oke, kita tutup dulu sesi kita malam ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar juga bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Dan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu aja mungkin dari saya teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.